Lapor Panglima Yue, informasi militer diduga telah bocor. Pasukan garis depan terjebak dalam jebakan. Kita mengalami kerugian besar. Lapor kepada Panglima Yue, bantuan militer dari Dacia. Tiba-tiba kembali lagi, jalur logistik kita telah diputus oleh musuh. Pasukan kita sekarang terkepung sendirian. Lapor, Panglima Yue. Ada serangan musuh. 36 orang ahli bela diri sedang menantang kita di depan perkemahan. Di antara mereka ada 4 orang dari Dacia. Hanya bawahan dari pejabat korup. Pantaskah kalian disebut ahli bela diri? Ambilkan senjataku. Aku tidak pernah mengkhianati Dacia. Mengapa Dacia malah mengkhianatiku? Saya bersedia berjuang sampai akhir bersama Panglima Yue. Kami bersedia berjuang sampai akhir bersama Panglima Yue. Ayo pergi. Aku ingin bicara sedikit dengan saudara-saudaraku. Tiga tahun lalu, pasukan koalisi 18 negara menyerbu Dacia kita. Mereka menghancurkan segalanya sepanjang 3.000 mil, membuat tanah Dacia dipenuhi kekacauan hingga tak ada lagi tanda kehidupan di sana. Demi melindungi negara dan keluarga, kita mendirikan pasukan Yue. Sekarang kemenangan sudah di depan mata. Sayangnya istana dipenuhi pejabat licik yang mengeluarkan 12 perintah berturut-turut untuk memaksaku menarik pasukan. Kini pertempuran besar akan dimulai. Apakah kalian bersedia ikut bersamaku? Bertarung habis-habisan demi melindungi rakyat Dacia dan bertarung demi masa depan negara kita? Serang. Pasukan Yue, bersiap dalam formasi. Terimalah pembalasan ini, bersiaplah untuk habis. Sekarang habislah kalian. Dalam pertempuran ini, 100.000 pasukan Yue telah gugur di negeri orang demi melindungi rakyat Dacia. Namun mereka justru difitnah oleh kelompok pejabat korup sebagai pemberontak. Yue Hua terluka parah, pergi mengasingkan diri, mengumpulkan bukti untuk membersihkan nama baik pasukan Yue. Meninjau kembali kasus itu. Istri dan putri dari Yue Hua ada di tanganku. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk meninjau kasus 100.000 orang yang telah tiada itu? Serang. Berhasil. Sungguh cantik, kakakku tersayang. Sayangnya, kamu sekarang hanyalah sebuah boneka yang aku kendalikan. Demi memancing keluar Yue Hua, 3 hari lagi, aku akan menikahkanmu dengan 3 pria sekaligus. Hahaha. Bangun. Aku? Mengapa tubuhku tidak bisa dikendalikan? Gawat, aku terkena sihir pengendali boneka milik orang Jepang. Berhenti. Yongmei, kamu mengendalikannya dengan cukup baik. Gerakannya sangat alami. Aku berharap pada pesta pernikahan 3 hari lagi, dia bisa membantuku mencapai tujuanku. Ini adalah racun terkuat dari aliran koga kami. Bahkan seorang master tingkat langit pun sulit menahannya. Di pesta pernikahan nanti, biarkan Chu Ruoshui menggunakan belati beracun untuk menyerang Yue Hua secara diam-diam. Dia pasti akan tiada. Yue Hua, sekarang aku ingin melihat keberanian apa yang masih kamu miliki untuk datang ke pesta pernikahan abad ini. Dengan pengaturan seperti ini, apakah Tuan Aula merasa puas? Yue Hua, tak disangka bukan? Kamu akan tamat di tangan orang yang paling kamu cintai. Yue Hua, jangan datang. Mereka ingin memanfaatkanku untuk menghabisimu. Yue Hua, tempat persembunyianmu. Akhirnya aku temukan. Yue Hua, keluar dan bersiaplah. Pencuri Qin. Tahun itu, kalian menghabisi 100.000 pasukan Yue. Sekarang kalian ingin melenyapkan semuanya. Kalian benar-benar lebih buruk dari binatang. Yue Hua telah mengkhianati negara, berpura-pura tiada, dan bersembunyi, membohongi seluruh dunia. Aku datang untuk menangkapnya. Apa yang salah dengan itu? Dasar penjahat, hari ini, kamu harus membayar segalanya. Pertempuran hari ini adalah pertempuran untuk menghabisi pengkhianat negara. Pengawal keluarga Yue, buat formasi, hadapi musuh. Serang. Berjuang sampai akhir.
habisi segerombolan anjing penjaga ini. Kurang ajar. Segala ciptaan memiliki jiwa, memahami kehidupan dan kematian, barulah mencapai kebenaran. Orang biasa pun bisa menjadi naga yang perkasa. Bencana hidup dan mati telah terlewati. Berikutnya aku hanya perlu beristirahat selama 3 hari untuk memperkuat kekuatanku. 7 orang sampah benar-benar tidak tahu diri. Pasukan Yue tidak akan pernah mundur. Kurang ajar. Anjing penjajah? Gawat, kekuatanku belum stabil. Menggunakan energi secara paksa bisa merusak inti kekuatanku. Serang, berjuang sampai akhir. Pencuri, waktunya membuat perhitungan. Di mana pasukan Yue? Pasukan Yue di sini. Siapapun yang menyinggung Daxia milikku, apa hukumannya? Siapapun yang menyinggung Daxia milikku, tiada. Pangkat langit, seorang Grandmaster. Ampuni aku. Aku mohon lepaskan aku. Beraninya kalian membawa pedang ke Daxia milikku. Apa kalian anggap pasukan Yue ini hanya pajangan? Miliki pasukan Yue, larangan senjata di Daxia 3 tahun lalu, bukankah sudah dihapuskan? Jangan takut, ubah saja aturannya kembali seperti semula. Aku umumkan, larangan senjata di Daxia segera diberlakukan kembali. Kalian berdua membawa pedang masuk ke Daxia milikku. Kejahatan ini harus dihukum. Katakan, kenapa ingin mencelakai pasukan Yue milikku? Yue, Hua, Anda telah menyinggung orang yang salah. Dari 3 departemen, 6 provinsi, hingga 8 keluarga besar, orang yang ingin Anda tiada sangatlah banyak. Hahaha, ternyata energi asalamu sudah rusak. Waktumu tidak lama lagi. Yue Hua, meskipun kamu baru saja naik tingkat menjadi master tingkat langit, kamu tetap bukan lawan bagi kami. Aku sarankan kamu segera tunduk. Jadilah seekor anjing yang patuh. Jika tidak, hanya ada akhir tragis bagimu. Pasukan Yue, bertaruh nyawa dan pantang mundur. Kamu boleh saja tidak mundur, tapi jangan lupa, kamu masih punya istri, dan kamu juga masih punya putri. Beraninya kamu? Beberapa hari lagi, perbatasan selatan dan 3 tuan muda akan menikahi istrimu secara bersamaan. Wanita tercantik nomor 1 di Daxia. Satu wanita melayani 3 suami. Ini akan menjadi sebuah cerita legendaris selama berabad-abad. Mati kau. Ruoshui, tunggulah aku. Panglima Yue, keluarga Chu telah mengurung istri Anda, memaksanya menikah lagi dengan 3 tuan muda perbatasan selatan. Putri Anda hidup telantar menjadi pengemis di jalanan. Inilah semua yang telah terjadi di Daxia selama 3 tahun terakhir ini. Para pengkhianat merajalela, Daxia sudah bukan lagi Daxia yang dulu. Siapapun yang mengacaukan Daxiaku, habisi mereka. Panglima Yue, lalu bagaimana dengan kesehatan Anda? Meski hanya tersisa 3 bulan saja, tapi itu cukup bagiku untuk menghabisi para pengkhianat dan membersihkan Daxia. Selain pasukan Yue, masih ada beberapa orang dari perguruanku yang bisa diandalkan. Pergilah dan hubungi mereka untukku. Lalu Anda? Ke Chuzhou, menyelamatkan istri dan putriku, serta menghabisi musuh-musuhku. Aku ingin semua orang di dunia tahu bahwa aku, Yue Hua, telah kembali. Cucu, kamu di mana? Ayahnya seorang pengkhianat, anak perempuannya pencuri busuk. Ayahku bukan pengkhianat, dan aku juga bukan pencuri busuk. Kamu memang pencuri? Hajar si pencuri. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Itu cucu. Renyah kalian. Ayah, kamu sudah kembali? Ayah sudah kembali? Di mana, Ibu? Ibu sedang dikurung oleh bibi dan kakek. Bibi dan kakek adalah orang jahat. Ayo kita jemput Ibu. Iya. Ayah, makanlah. Setelah kenyang, baru punya tenaga untuk melawan bibi. Aku tidak mencurinya. Aku menemukannya di pinggir jalan.
Ayah, kenapa kamu tidak makan? Ayah akan makan ini saja. Kenapa ayah tidak makan makanan yang enak? Karena dengan memakan ini, bisa membuatku teringat akan penderitaanmu dan ibumu, sehingga ayah jadi lebih bersemangat. Beraninya kalian menghina anak dan istriku? Keluarga Chu, aku akan membuat perhitungan. Demi menyelamatkan istri dan putrinya, Yue Hua berani mempertaruhkan nyawanya sendirian dan datang ke keluarga Chu. Anggota keluarga Chu, saatnya melunasi utangmu. Yue Hua, berandal kurang ajar. Beraninya kamu menerobos masuk ke keluarga Chu milikku. Tangkap dia. Bersiaplah untuk kalah. Cepat serang. Hadang dia. Asalkan kalian bisa menghadang Yue Hua, aku akan memberikan imbalan besar. Dasar anak kecil tidak tahu diri, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Tiga kawanku, apalagi yang kalian tunggu? Cepat keluar dan bantu aku menghabisi Yue Hua. Setelah masalah ini selesai, kita semua akan naik jabatan dan menjadi kaya raya. Penyamun menduduki kursi tinggi. Bagaimana Daxia bisa membusuk sampai sejauh ini? Saat ini aku bukan mewakili Daxia, melainkan aku secara pribadi telah bergabung dengan sebuah organisasi. Organisasi apa? Bisa-bisanya mengundang 3 Master Langit sekaligus. Rahasia perusahaan. Aku hanya bisa katakan, kami bertiga di dalam organisasi hanya bisa menjadi pion rendahan. Jadi, Pilihannya aku berlutut atau aku tiada. Yue Hua, bagi kami untuk menghabisimu, semudah menjegal seekor anjing. Pasukan Yue? Bertarung sampai akhir. Bertarung sampai akhir. Menarik. Aku suka sekali menghajar anak nakal. Tutup matamu. Papa akan menghajar orang-orang jahat ini. Brengsek. Segel 5 unsur. Cepat lari. Hanya dengan 3 orang tingkat langit kalian ingin menjebakku? Tahukah kamu bahwa tingkat langitku punya nama, julukan, Sang Pembelah Langit? Tidak mungkin. Gadis suci pembela langit hanya menerima murid wanita. Kamu pasti bukan penerus. Gadis suci pembelah langit. Wawasanmu luas juga. Hadiah dariku adalah akhir yang damai bagimu. Siapapun yang membawa senjata ke Daxia, akan aku habisi. Panglima Yue, ampuni saya. Marsekal Agung Yue. Menantu, aku ini ayahnya Ruo Shui. Mohon ampuni nyawaku. Di mana Ruo Shui? Dia sudah dijemput oleh orang-orang dari keluarga Chu ibu kota. Kemana mereka membawanya? Ke perbatasan 4 wilayah, Menara Chunhua. 3 hari lagi, pernikahannya akan diresmikan. Satu wanita dinikahkan dengan 3 suami. Anda adalah seorang pemimpin besar. Ternyata Anda sanggup menghina putri Anda sendiri seperti ini. Demi merangkul sekutu, aku hanya bisa mengorbankan Ruo Shui. Menjual putri sendiri demi kemuliaan. Untuk apa mempertahankan keluarga Chu yang seperti ini? Menantu yang baik, kekuatan dari keluarga Chu ibu kota, itu di luar bayanganmu? Baiklah, aku ingin melihat kehebatan apa yang dimiliki keluarga Chu ini, hingga berani menghina anak dan istriku. Satu wanita dengan 3 suami, ini adalah penghinaan yang sangat luar biasa. Ruo Shui, aku terlambat datang. Siapa kamu? Apa kamu punya surat undangan? Mari kita sambut pengantin wanita kita yang cantik untuk masuk dengan megah. Wajah ini, pinggang ini, kaki ini, kita bertiga sangat beruntung.
mendapatkan wanita secantik ini. Aku kakak tertua, biar aku yang pertama. Gaun pengantin hitam? Bukankah ini dipakai untuk yang baru menjanda, atau ketika orang terdekat tiada? Jangan pedulikan hitam atau putih. Yang penting dia cantik. Sepertinya akan ada pertunjukan yang menarik. 3 keluarga perbatasan selatan seharusnya tidak akan diam saja menerima penghinaan ini, kan? Sudahlah, dengan mendekati keluarga Chu dari ibu kota, mereka justru sangat diuntungkan. Seberapa terhormatkah keluarga Chu dari ibu kota itu? Sampai rela menikahkan putrinya ke tingkat bawah, bahkan satu wanita untuk 3 suami. Dia dari keluarga cabang keluarga Chu. Kekuatan dasarnya tidak begitu kuat. Hanya karena menyandang gelar wanita tercantik nomor 1 di Daxia, dia pun dijadikan bidak untuk menarik simpati 3 keluarga perbatasan selatan. Yue Hua, tolong jangan datang ke sini. Aku lebih baik tiada daripada melihatmu berada dalam bahaya. Selanjutnya, kami persilakan para mempelai pria kami untuk membacakan janji suci pernikahan. Coba saja kalau berani. Yue Hua, kamu benar-benar datang? Kenapa kamu sebodoh ini? Yue Hua, si pengkhianat ini, beraninya dia datang, wanitanya akan menikah untuk ketiga kalinya, mana mungkin dia bisa tahan? Aku dengar, dia sebenarnya difitnah. Cepat lihat, dia sedang memanggul batu nisan. Pasukan Yue, apakah ada ketidakadilan di sini? Jangan kemari. Cepatlah pergi. Cepat lari. Aku dikendalikan oleh mereka. Mereka ingin menghabisimu. Ruoshui, membuatmu menderita. Yue Hua, maafkan aku. Jika kamu sampai tiada karena aku tidak akan hidup sendirian. Ilmu boneka, Ruoshui sedang dikendalikan seseorang. Yue Hua, tunggulah aku. Di sepanjang jalan dunia bawah, kita juga tidak akan terpisahkan. Ternyata mereka sudah merencanakan semuanya sejak awal, perlahan membimbingku ke dalam jebakan maut ini. Memikul batu nisan, datang ke pesta pernikahan mantan istri. Apa sebenarnya maksudmu? Hahaha. Aku membawa batu nisan. 100.000 prajurit pasukan Yue milikku datang ke sini untuk menuntut keadilan. Panglima Yue, keadilan macam apa yang kamu inginkan? 100.000 prajurit pasukan Yue milikku berjuang dengan gagah berani menghadapi musuh. Apakah itu benar? Pasukan Yue sangat setia pada negara, bertarung hingga akhir tanpa mundur, adalah teladan bagi militer agung Xia kami. Wugang, Saya siap. keluarkan buktinya. Baik. Ini adalah rencana serangan dan rute logistik milik pasukan Yue. Biarkan pasukan sekutu segera bertindak. Ternyata si Mayilah sang pengkhianat negara. Ternyata Yue Hua selama ini telah difitnah. Hanya berdasarkan satu video, apa kau pikir bisa menjatuhkanku? Kaulah orang yang bekerja sama dengan pihak asing. Dasar pengkhianat negara. Lalu kenapa kalau memang begitu? Sima Yi,
Ternyata selama ini, kaulah orang yang berkhianat pada negara. Berisik. Buat dia diam. Aku ingin tahu siapa yang berani. Panglima Yue, saya orang tua ini pasti akan melindungimu sepenuhnya. Sima Yi, coba kau lihat yang hadir di sini hari ini. Semuanya adalah kaum elit dari 4 wilayah perbatasan selatan. Hanya mengandalkanmu keluarga Sima, aku rasa kau tidak akan sanggup menahan mereka. Tuan Besar Chow, jangan khawatir. Saya dari keluarga-keluarga yang masih bisa membedakan mana yang benar dan salah. Panglima Yue, kami keluarga-keluarga Chan mendukungmu. Kami dari keluarga Liu dan Zhao siap menerima perintah dari Tetua Agung Sima. Apa yang terjadi? Aku sama sekali tidak bisa mengerahkan tenaga dalam. Beraninya melawan kami. Rasakan pembalasanku. Tuan Chow, Gawat, seluruh tenaga dalamku telah menghilang. bajingan, rencanamu sungguh licik. Tetua Agung Sima, apa yang sedang terjadi ini? Semuanya, silakan pergi ke aula samping untuk minum teh. Aku dan Tuan Muda Yue memiliki urusan penting untuk dibicarakan. Jika tidak ingin tamat, cepat pergi dari sini. Jadi, pasukan sekutu ingin menggunakan pernikahan ini untuk mengendalikan para elit perbatasan selatan. Penghalang roh Shikigami. Lama tidak berjumpa, Panglima Yue masih terlihat gagah seperti biasanya. Hal ini membuat Yongmei semakin ingin membawamu ke pelukanku. Bahkan jika aku harus tiada, aku tidak akan membiarkan rencana kalian berhasil. Seperti yang diharapkan dari taktik hebat Panglima Yue, sudah terluka parah begini, masih bisa melakukan perlawanan balik yang luar biasa. Pantas saja ketua ingin menaklukkanmu. Organisasi macam apa kalian sebenarnya? Sebuah organisasi yang memiliki cita-cita, organisasi yang bisa mendominasi dunia. Hahaha. Jadi, demi itu, kalian tega mengorbankan nyawa 100.000 prajurit Daxia? Cita-cita disirami oleh darah. Tunggu apa lagi? Ayo maju. Jangan terburu-buru, sebelum aku menghabisimu, ada sesuatu yang harus kamu serahkan. Apa itu? Ilmu bela diri terhebat di dunia, grassroots, secret teknik. Ternyata, kalian sudah lama mengetahui kartu as milikku. Hahaha, ketua kami bisa meramal takdir langit. Selama beberapa tahun ini, kami terus mencari keberadaanmu. Untuk berjaga-jaga, kami menjadikan Churuo Shui sebagai umpan untuk memancingmu keluar. Ruo Shui, maafkan aku. Aku telah mencelakaimu. Asalkan kamu menyerahkan grassroots secret teknik, mengenai apakah kamu hidup atau mati, kami tidak peduli sama sekali. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Wanita tercantik nomor 1 di Daxia, karena kamu bisa menikah dengan 3 pria, maka tentu saja juga bisa menikah dengan 100 pria. Menikah dengan 1000 pria, bahkan 10.000 pria. Hahaha. 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 Yongmei, cepat keluarkan teknik pencari jiwa. Aku akan bertanya padamu terakhir kalinya. Serahkan grassroots secret teknik, tunduk pada organisasi kami. Apa kamu bersedia? Aku, pasukan Yue, akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau begitu jangan salahkan aku. Hahaha. Ruo Shui. Kamu. Membakar energi kehidupan, kekuatannya pulih dengan sangat cepat. Kamu menukar nyawamu dengan waktu. Kamu sungguh kejam terhadap dirimu sendiri. Aku, Yue Hua, memang sudah tidak punya banyak waktu lagi. Asalkan bisa melindungi istri dan anakku. Apa ruginya jika harus tiada lebih cepat? Teknik persembunyian ninja. Kakak iparku tersayang. Setelah 3 tahun tidak bertemu, kamu tampak jauh lebih berani. Chuliusha, ternyata kamu adalah dalang di balik semua ini. Lepaskan Ruo Shui.
dan aku akan mengikuti perintahmu. Baiklah, berlututlah dan mohon padaku. Sebagai Jenderal Daxia, memiliki jiwa dan keberanian ksatria, serta memikul nasib militer negara. Jika aku berlutut padamu, kamu pasti akan dikutuk langit. Ci, pemimpin meminta Perdana Menteri Qin menuliskan sejarah untuk menetapkanmu sebagai pengkhianat negara, menghancurkan jalur karya militermu, dan menghapus keberuntungan hebatmu itu. Aku tidak percaya. Kamu masih memiliki aura perlindungan sekarang. Meskipun aku Yue Hua kini hanyalah rakyat jelata, tapi dalam dadaku penuh dengan kebenaran. Lagi pula, aku adalah kakak iparmu. Sebagai orang yang lebih tua darimu, saat aku berlutut ini, apakah kamu yakin sanggup menerimanya? Menakutiku? Jika kamu tidak berlutut, dia akan tiada. Aku akan berlutut. Kuharap kamu menepati janjimu. Lepaskan Ruo Shui. Kalian mengikutiku ke medan perang, tapi malah tiada karena dijahati orang licik. Sebagai jenderal, sepatutnya aku bersujud pada kalian untuk menebus dosa atas ketidakmampuanku. Kalian telah mengorbankan nyawa, menahan musuh di luar perbatasan negara. Aku sebagai rakyat Daxia seharusnya bersujud kepada kalian untuk berterima kasih pada kalian atas perlindungan ini. Kalian yang jasadnya tertimbun di negeri orang dan sulit kembali ke tanah air. Sebagai bagian dari prajurit Yue, sudah seharusnya aku bersujud kepada kalian untuk menjadi saksi atas sumpahku. Selama aku Yue Hua masih hidup, aku pasti akan membasmi musuh hingga ke akarnya dan mengambil kembali jasad kalian. Ini adalah 100.000 jiwa pahlawan pasukan Yue yang menjelma menjadi jiwa naga. Mereka sedang memulihkan kekuatanku. 100.000 jiwa naga masuk ke dalam tubuh. Yue Hua, oh Yue Hua, akhirnya kamu akan berubah menjadi naga sejati. Di mana Liu Xia? Di mana Liu Xia? Saya di sini, Tuan. Yue Hua telah menyerap jiwa naga, bawa Churuo Shui ke pavilion Feng Shui, dan laksanakan rencana selanjutnya. Saya laksanakan perintah. Pavilion Feng Shui. Tuan Cao, tidak perlu sungkan. Kebaikan Panglima Yue, karena telah menyelamatkan nyawaku, akan selalu aku simpan dalam hati. Ini adalah keturunan yang paling menjanjikan. Biarkanlah dia menjadi anak buah Panglima Yue, menjadi pengikut setiamu. Aku harap Panglima Yue tidak keberatan. Tuan Cao, terlalu berlebihan? Aku belum memulihkan identitasku. Jadi aku tidak berhak merekrut tentara pribadi. Kalau begitu, lalu bagaimana dengan mereka? Mereka semua adalah saudara yang mempertaruhkan nyawa denganku. Saat di militer, mereka adalah pasukan pribadiku. Tapi sekarang, mereka adalah keluargaku. Hahaha. Ayo, berlutut, sujudlah, dan panggil kakak. Kakak? Tuan Cao. Ya. Aku sudah bertahun-tahun berperang di luar dan tidak terlalu tahu banyak hal tentang rakyat sipil. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Pavilion Feng Shui. Pavilion Feng Shui. Ini dibangun dengan pendanaan bersama dari 6 organisasi kamar dagang dunia, hanya untuk melayani keluarga teratas di dunia. Pavilion Feng Shui ini sebenarnya tempat apa? Oh, hanya ada hal yang tidak bisa kamu bayangkan, tapi tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Ini adalah sebuah kartu hitam emas tingkat tinggi Pavilion Feng Shui. Pemegang kartu ini bisa menikmati seluruh layanan di dalamnya. Membawa pergi istriku, lalu memberiku kartu hitam emas. Sungguh tidak masuk akal.
Kakak, lihat. Sayembara perjodohan, wanita tercantik nomor 1 di Daxia. Yang kuat akan mendapatkannya. Aksi mogok makan. Mogok makan itu tidak berguna. Jika aku ingin kamu hidup, maka kamu tidak akan bisa tiada. Masalah apa lagi ini? Satu wanita menikahi 3 pria belum cukup. Sekarang malah mengadakan sayembara perjodohan lagi. Tidak ada cara lain. Demi menarik sekutu, perjodohan melalui pernikahan adalah cara yang paling efektif. Sedangkan generasi ketiga dari keluarga Chu kita, hanya tersisa kita berdua yang perempuan. Tentu saja kita harus memberikan kontribusi bagi keluarga. Lalu kenapa harus aku? Kenapa bukan kamu? Kamu adalah wanita tercantik nomor 1 di Daxia. Sedangkan aku adalah wanita paling kejam di Daxia. Orang buta sekalipun pasti tahu harus memilih siapa kan? Bahkan jika aku wanita tercantik di Daxia, tapi aku sudah pernah menikah dan sudah memiliki seorang anak perempuan. Setelah pernikahan satu wanita dengan 3 pria kemarin, siapa lagi yang mau datang untuk mengikuti sayembara demi aku? Soal orang lain, aku tidak tahu. Tapi si bodoh itu, dia pasti akan datang. Aku tidak tahu kalian memanfaatkan meditasinya untuk memalsukan kematiannya. Sekarang kalian bahkan ingin memanfaatkanku untuk menghabisi Yue Hua. Kalian memanfaatkannya karena dia sedang memalsukan kematian dalam meditasi. Sekarang kalian bahkan ingin memanfaatkanku untuk menghabisi Yue Hua. Jangan terburu-buru untuk tiada dulu. Perkataanku belum selesai. Katakan. Pemimpin sudah memutuskan untuk tidak menghabisi Yue Hua lagi. Benarkah? Hanya ini yang bisa aku katakan. Percaya atau tidak terserah kamu. Mau lanjut hidup atau mengakhiri semuanya, itu juga terserah padamu. Yue Hua, ternyata kamu belum tiada. Kalau begitu aku juga harus tetap hidup dengan baik. Ada satu hal yang tidak saya mengerti. Saya harap pemimpin bisa menjelaskan. Katakan. Setelah semua rencana kita gagal berturut-turut, dan pada saat ini, melepaskan Yue Hua begitu saja, saya rasa hal ini akan merusak nama besar organisasi kita. Yue Hua belum boleh tiada sekarang. Saya khawatir ini sama saja dengan membiarkan musuh berkembang. Lalu, apakah kamu tahu alasanku mendirikan organisasi ini sebenarnya untuk apa? Tentu saja untuk menguasai dunia. Itu bukan tujuan akhirku. Yang ingin kulakukan adalah hal besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya mengerti. Rencana pembantaian naga dimulai. Selamat datang semuanya di acara sayembara perjodohan wanita tercantik nomor 1 di Daxia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, wanita tercantik pantas dimiliki oleh pria terkuat. Selanjutnya, siapa yang akan beruntung? Akan ada 4 tahap ujian yang menanti kalian semua. Hanya demi seorang wanita cantik, apa pantas dia menguji para bangsawan yang ada di sini? Menurut pendapatku, penawar tertinggilah yang menang. Bagi orang biasa, uang adalah segalanya, bahkan nyawa. Tapi bagi Anda sekalian yang ada di sini, uang hanyalah sekadar angka. Di pavilion Feng Shui, uang sama sekali tidak ada harganya. Wanita tercantik nomor 1 ini tentu saja harus berjodoh dengan pria terkuat di dunia. Benar-benar tidak tahu malu. Haha, manis. Siapkan ranjang besar. Akan aku tunjukkan padamu seberapa kuatnya aku. Cantik. Pengawal, seret pria lemah ini keluar dari hadapanku. Kaki yang indah, kaki yang bagus, hahaha. Emas adalah wibawa seorang pria. Kekuasaan adalah keberanian seorang pahlawan. Perumpamaan yang bagus. Jika ingin mendapatkan wanita tercantik di Daxia kami, tidak boleh menjadi pria lemah. Itu adalah pantangan besar. Untuk tahap pertama ini, ujiannya adalah... Untuk babak pertama ini adalah menyiapkan emas senilai $1 miliar. Cantik, uang disiapkan di depan tenda. Hanya seorang wanita bekas, berharga $1 miliar. $1 miliar ini hanyalah babak pertama. Yue Hua dulu menghinaku. Hari ini, aku harus tidur dengan istrinya.
Hahaha. Panglima Yue, tenanglah. Lihat tindakanku. Jika tidak ada keberatan, maka silakan semuanya siapkan emasnya. Kakak senior ketiga. Babak pertama membutuhkan $1 miliar emas. Jangan impulsif, dia sangat menghinamu. Pasti ada rencana jahat. Tenangkan kemarahanmu. Bertindaklah sesuai rencana. Baru saja miliarder Timur Tengah, Ebony jatuh sakit tiba-tiba. Selamat bagi yang lain, kalian lulus tes putaran ini. Tuhan Maha Adil, kejahatan berbalas karma. Langit memihakku. Sepertinya istri Yue Hua ini akan segera menjadi milik keluarga Sima sebagai selir. Berani sekali kamu. Siapa tahu selanjutnya kamulah yang kena karmanya. Harap tenang semuanya. Bisnis kami di 5 wilayah tadi mengalami beberapa kendala. Saya harap kalian menggunakan pengaruh kalian untuk membantu kami dalam waktu 1 jam menyelesaikan krisis ini. Babak pertama emas mewakili kekayaan, babak kedua mewakili kekuasaan. Setelah ini seharusnya ada babak lain yang menguji kekuatan fisik. Lalu untuk babak terakhir menguji apa? Apalagi? Kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan. Setelah itu, aku tidak sabar bersama istri Yue Hua untuk mengadu ketahanan fisik. Hahaha. Ucapanmu itu sangat berani, aku sangat suka. Tuan-tuan sekalian, silakan mulai tunjukkan kemampuan kalian. Kakak senior, ada apa dengan pavilion Feng Shui ini? 300 preman membongkar paksa panti jompo. Adik senior, mereka hanyalah sekelompok bajingan. Menurutmu apa kita harus membantu? Ini benar-benar keterlaluan. Di tempat lain masalah yang diselesaikan adalah pertempuran hebat. Hanya kita yang disuruh mengurus pembongkaran paksa panti jompo. Bukannya ini menjadikan kita bahan tertawaan? Semua yang kupelajari seumur hidupku digunakan untuk jalan kebenaran. Pengaturan pavilion Feng Shui seperti ini ingin merusak tekadku. Coba pikirkan baik-baik, apa kita benar-benar harus membantu? Bantu mereka. Bantu dengan sebaik-baiknya. Kemarilah, bantu pijat kakiku. Chu Liusha, enyahlah dari sini. Kamu sudah mengkhianati Nyonya Komandan Yue, tidak layak dianggap sebagai saudara. Komandan Yue sekarang memiliki 100.000 jiwa naga dalam dirinya, berada di puncak langit. Sangat mudah baginya untuk menghabisimu. Kakak ipar, situasi menentukan segalanya. Jika prajuritmu semuanya begitu keras kepala, bagaimana aku bisa mengajak orang bekerja sama denganmu? 300 preman menindas lansia yang sebatang kara di panti jompo. Kenapa kamu melakukan hal ini? Sangat naif. Seorang penguasa kualitas paling mendasar adalah harus tega dan bersikap keras. Kakak ipar, aku ini sedang membantumu. Jika sampai terjadi kecelakaan pada Ruo Shui, akan aku tunjukkan kepadamu betapa kejamnya aku sebenarnya. Hanya sekumpulan orang tua lemah. Kakak ipar sayangku, jika kamu tidak tega, maka dengan sangat terpaksa aku akan membiarkan kakakku menikah dengan orang lain. Kamu. Satu orang lagi pergi, sepertinya Nyonya Yue Hua ini akan menjadi milikku malam ini. Mereka yang tidak hadir akan... Jangan terburu-buru. Apa kamu tahu? Saat bermain kartu sebelum detik terakhir kartu dibalik, setiap orang punya kesempatan untuk membuat kesalahan fatal. Aku lihat kamulah yang banyak bicara. Cepat umumkan hasilnya, biarkan bocah bajingan ini enyah dari sini. Tuan Muda Sima, silakan duduk dulu. Duduk apa maksudmu? Beritahu dia bahwa dia sudah tereliminasi. Eliminasi aku? Apa kamu sudah buta? Lampu yang menyala di atas itu adalah milik Chuzhou? Memang benar, lampu Chuzhou menyala. Jadi kenapa kamu tidak segera enyah? Apa yang terjadi? Lampu ibu kota, tempat keluarga Sima, berada sudah padam. Mungkinkah teman bertopeng ini bukannya yang menangani krisis Chuzhou? Dasar pecundang, beraninya penjajah sepertimu ikut campur urusan orang lain. Kurang ajar. Kalian bangsa asing, beraninya kalian menindas rakyat Daxia. Orang ini yang memulai perkelahian duluan.
Sesuai peraturan pavilion Feng Shui, yang lemah harus disingkirkan. Cepat bertindak, Chu Liusha. Pengawal, bawa tamu kehormatan Tokugawa untuk diobati. Cepat umumkan hasilnya, dan usir orang ini keluar. Saudara-saudaraku di lautan, jangan terburu-buru. Setelah Chu Ruoshui menjadi selir dari keluarga Sima, kita akan bersenang-senang dengannya. Hahaha. Aku umumkan, yang tereliminasi di babak ini adalah Sima Tao. Apa? Aku yang tereliminasi? Kalian menyuruhku pergi? Tuan Muda Sima, sebaiknya kamu pergi saja dulu. Tuan Muda Sima, kamu benar-benar tidak berguna. Cepat pergi dari hadapanku sekarang. Hei, lampu merah di ibu kota yang dikelola keluarga Sima sudah lama padam. Atas dasar apa kalian mengusirku? Benar, hal ini sepertinya tidak adil. Mengenai hasil ini, aku juga tidak mengerti. Apa kalian pikir aku sedang melindunginya? Dasar pengecut. Lepaskan topengmu. Dendam ini, kami keluarga Sima akan mengingatnya. Lepas topeng, memangnya kamu layak? Jika kulepaskan topeng ini, kamu bisa mati ketakutan. Sampah sepertimu, beraninya melawan seorang Grandmaster? Master? Kalau Master memangnya kenapa? Jika tidak bisa memberikan penjelasan masuk akal, Pavilion Feng Shui pasti akan menghukummu. Ada 5 titik lokasi konflik, masing-masing mewakili markas besar kita sendiri. Lalu kenapa memangnya? Bodoh sekali. Pilih salah satu dari 5 tempat itu. Selesaikan masalahnya dan kamu akan lolos. Benar. Kita terjebak dalam pola pikir yang salah. Yang menyelesaikan konflik di ibu kota adalah aku, bukan si sampah ini. Apa? Aku. Keluargaku juga ada yang menanganinya. Maaf sekali, orang-orang yang dikirim oleh keluarga Sima sudah kami habisi sekalian. Berani-beraninya kalian, hanya seorang master saja. Beraninya kamu menyinggung kami, keluarga Sima. Menginginkan istriku? Apakah nama besar pasukan Yue masih kurang keras terdengar? Setelah sayembara ini berakhir, hal pertama yang akan aku pasukan Yue lakukan adalah menghabisi keluarga Sima. Kamu adalah Yue. Pengawal, seret dia keluar. Yue? Untuk babak ketiga, kompetisi bela diri ini, Panglima Yue dari Great Xia sudah sangat terkenal di 18 negara. Apa yang bisa kita gunakan untuk menandingi kekuatannya? Benar, Panglima Yue dari Great Xia. Tidak ada yang bisa menandinginya di sini. Babak pertandingan ini sungguh tidak adil. apa maksudmu dengan tidak adil? Kami tidak akan memberikan tes yang hasilnya sudah pasti bisa ditebak. Semuanya, tolong dengarkan aku sampai aturan selesai dijelaskan. Jenderal, mereka benar-benar tak tahu malu. Sepertinya kali ini, kita akan diperlakukan tidak adil lagi. Ini membuktikan kekuatan bela diri juga terbagi antara teori dan praktik. Kali ini, kami memilih penilaian berdasarkan teori. Penilaian teori bagus sekali. Selama tidak bertarung langsung dengan Panglima Yue, aku sangat percaya diri. Hahaha. Penilaian teori ini sangatlah mudah. Silakan kalian semua tuliskan rahasia teknik kultivasi kalian dan donasikan kepada pavilion Feng Shui kami. Siapapun dengan teknik paling lemah akan langsung dieliminasi. Jika level tekniknya sama, bagaimana menentukan pemenangnya? Maka yang memberikan jumlah lebih banyak yang menang. Pelayan, bawakan tinta dan kuas. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Grassroots Secret Technique. Kalian sudah merencanakan ini semua? Bukankah hanya untuk mendapatkan ini? Panglima Yue, ilmu bela diri ini adalah harta yang tak ternilai. Apa kamu benar-benar rela menyerahkannya? Hanya demi seorang wanita? Ini hanyalah sebuah ilmu bela diri dibandingkan dengan Ruo Shui. Itu tidak ada harganya sama sekali. Grassroots Secret Technique yang sangat diidamkan oleh semua orang di dunia ini, ternyata kamu memberikannya begitu saja. Chu Ruo Shui ini benar-benar telah menikahi pria yang hebat. Ini adalah warisan perguruanku. Walaupun kekuatannya tiada tara, sayangnya wanita tidak bisa mempelajarinya. Pantas saja kamu bisa menyatukan 100.000 jiwa naga ke dalam tubuhmu. Karena
kamu tidak bisa melatih ilmu ini? Lalu, kenapa kamu begitu terobsesi? Aku kan bisa memberikannya pada pria yang aku sukai. Tapi kamu kan tidak suka pria. Yue Hua. Benar-benar memikat? Tak disangka ya, hahaha. Chu Ruo Shui si tukang gosip itu. Kalian pasangan suami istri memang tidak ada yang benar. Aku umumkan, kalian semua naik tingkat. Aku tidak akan mendiskualifikasi siapapun. Pengawal. Sebaiknya Anda duduk dengan tenang. Jika tidak, tangan saya mungkin akan tergelincir. Dasar licik. Selamat kepada ketiga tamu terhormat karena telah memasuki babak seleksi terakhir. Wanita cantik ada di depan kalian. Inilah ujian dariku. Ujian macam apa ini? Mungkinkah? Buang pikiran kotormu itu. Wanita adalah simbol pesona. Kali ini yang akan kita tandingkan adalah pesona kalian dalam menaklukkan wanita. Bersaing pesona bukan soal ukuran. Kalaupun membandingkan ukuran, kamu itu hanyalah pemula. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Jangan bicara begitu. Bicara soal pesona. Marsekal kalian itulah yang sebenarnya pemula. Pesona, dimanapun pasukan kavaleri saya berada, setiap wanita yang tidak berlutut hanya akan binasa. Aku tidak butuh yang namanya pesona. Yang kumaksud adalah pemuja, bukan budak. Di dunia ini, hanya ada yang kuat dan budak. Contohnya saja kamu. Kamu pun tidak lebih dari sekadar budak dari pemilik pavilion Feng Shui. Kamu bilang aku seorang budak? Pengamatan yang bagus. Hahaha. Wanita, namamu adalah budak. Hahaha. Pria busuk, penjaga, seret dia keluar. Mulai hari ini, putuskan semua bantuan untuk pasukan kavaleri. Ternyata di balik pasukan kavaleri, ada juga kekuatan dari pavilion Feng Shui. Kalian berdua silakan pergi bersiap. Nanti kita akan terhubung langsung untuk pemungutan suara dari 1 juta penonton. Siapa yang pesonanya paling besar, dialah yang akan menjadi pria dari Chu Ruo Shui. Kakak perguruan kelima. Kumpulkan pasukan, serang pavilion Feng Shui malam ini juga. Apa kamu gila? Bukan begitu. Ini babak final pertandingan. Aku tidak punya pilihan lain. Asal-usul pavilion Feng Shui sangat misterius. Dan terlihat sangat siap menghadapi segalanya. Sulit untuk menentukan siapa yang akan menang jika kita menyerang. Di babak final ini, aku benar-benar tidak percaya diri bisa menang. Sebenarnya babak terakhir itu membandingkan apa? Benar-benar konyol. Acara sayembara perjodohan yang megah ini ternyata malah membandingkan siapa yang memiliki pengagum paling banyak dan siapa yang memiliki daya tarik lebih besar. Yang lebih tidak masuk akal lagi, peserta terakhir yang tersisa adalah pria berkulit hitam itu. Ternyata dia adalah pria paling tampan nomor 1 di Afrika. Lagi pula, kabarnya pengagum pria itu bisa memenuhi 3 bukit sekaligus. Halo? Kakak perguruan kelima? Kak? Apa kamu masih di sana? Begini Huazi. Jangan cemas. Kakak akan segera mengumpulkan orang-orang. Jika tidak bisa mengalahkan pavilion Feng Shui, kita buat perhitungan saja dengan si pria itu. Hah? Bukan begitu, Kak. Halo? Kakak kedua. Huazi dalam masalah. Kita harus mengumpulkan pasukan. Siapa yang berani menggerak Huazi kita? Habisi dia. Tunggu aku. Tim merah Daxia Yue Hua dan tim biru Afrika Denzel. Tema untuk babak final hari ini adalah pesona. Selanjutnya saya dan ketiga juri beserta para penonton di sini akan memberikan penilaian bersama. Siapapun yang meraih skor tertinggi, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan ketiga juri kita hari ini. Sang ikon mode dayang, Raja Finansial Huang Li, bangsawan baru Kerajaan Markus, dan pengelola Aula Feng Shui, Chu Liusha. Selanjutnya panggung saya berikan kepada kedua peserta. Silakan kalian panggil pendukung setia kalian masing-masing. Kamu dulu saja. Kalau begitu, mari kita sambut pendukung pertamaku, Nona Lin dari konglomerat Taiji. Konglomerat Taiji, sosok pemimpin muda yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Mana mungkin dia hanya pendukung? Dia sudah seperti bank berjalan. Sekarang giliranmu.
Orang-orangku terjebak macet. Kamu lanjut saja dulu. Baiklah, untuk yang kedua, saya yakin kalian semua pernah mendengar lagu-lagunya dan juga menonton film-film yang dibintanginya. Dialah idola papan atas kita, Mei. Si cantik ketiga, sebenarnya aku tidak ingin mengundangnya ke sini, tapi dia bilang jika aku tidak membiarkannya datang, dia akan buat perhitungan denganku. Demi keselamatan jiwaku, aku terpaksa mengajaknya kemari, sang ratu tentara bayaran, Fiona. Sedangkan untuk wanita cantik terakhir, silakan lihat ke arah sana. Ini sungguh sangat indah. Apa gunanya kecantikan itu? Ini kan bukan kontes kecantikan. Tolonglah, dia ini adalah putri dari kerajaan Persia, Boni. Dia adalah pewaris masa depan kerajaan Persia. Setidaknya 1/10 tanah di dunia ini, semuanya milik ayahnya. Lalu bagaimana bisa kita bersaing? Keempat orang itu jika dipilih satu saja, semuanya berada di tingkat puncak, sedangkan kita tidak punya satu pun. Panglima Yue, bagaimana kalau kita minta Xiao Yue dan King Niao untuk sekadar ikut meramaikan? Pergi sana. Panglima Yue, sekarang giliran. Hanya 4 orang. Tidak ada lagi? Aku pikir paling tidak ada 1.000 atau 800 orang. Pemuja saya bukan hanya ribuan atau jutaan, tapi yang benar-benar bisa berinteraksi dengan saya, jumlahnya sangatlah sedikit. Pemuja yang saya akui, hanya 4 orang ini saja. Kalau begitu, keadaan kita sebenarnya hampir sama. Dalam kasusku juga, orangnya terlalu banyak, dan semuanya ingin datang ke sini, karena itulah, jalanannya sampai terhambat. Sepertinya akan datang agak lambat sedikit. Panglima Yue memang punya pesona yang luar biasa. Dengar saja omong kosongnya itu. Panglima Yue, boleh saya tahu pemujamu kira-kira kapan akan sampai? Seharusnya sebentar lagi sampai. Bukankah babak ini juga tidak memiliki batasan waktu? Tapi kami tidak bisa terus menunggu seperti ini saja. Atau jangan-jangan, Anda, Panglima Yue, sama sekali tidak memiliki pemuja? Siapa bilang tidak ada? Nona Shu, angin apa yang membawamu kemari? Aku sudah mencarimu berkali-kali, tapi tidak pernah bisa bertemu. Aku dengar kakak senior pemimpin sekte sedang mengalami sedikit masalah. Jadi aku datang untuk sedikit membantu. Kau ini, apakah pemuja Panglima Yue? Tentu saja. Sejak kecil, akulah pemuja kakak seperguruan yang paling setia. Panglima Yue, tidakkah kau perkenalkan kepada semuanya? Oh, ini adalah 4 kakak seperguruanku, dan juga adik seperguruan bungsu. Panglima Yue, ini karena kau benar-benar tidak punya pemuja lagi, jadi kau meminta bantuan keluargamu untuk datang ke sini? Kau bicara omong kosong apa? Siapa bilang seorang kakak tidak boleh memuja adiknya sendiri? Seorang adik menyukai kakaknya, itu sudah sewajarnya. Cepat menyerahlah. Kami punya 5 orang di sini, sedangkan kalian cuma berempat. Jangan hambat Huazi untuk bersatu kembali dengan gadis Shui. Meskipun kalian adalah para pemuja Panglima Yue, dan kalian punya keunggulan jumlah, tapi kalau bicara soal status sosial kalian... Status sosial? Aku adalah idola nomor 1 di dunia. Mei bahkan tidak masuk 3 besar. Bagaimana bisa dia menandingiku? Pergi dari sini. Atau besok, namamu akan dihapus dari dunia tentara bayaran. Opa jangan takut. Kau tidak akan kalah. Aku, konglomerat Taiji, adalah konglomerat terbesar kedua di dunia. Kekayaan hartaku menempati peringkat pertama di dunia. Opa, Anda tidak akan bisa menandingi kakak Jin. Aku tahu uang tidak bisa diandalkan, tetapi tanah milik Raja Persia adalah yang paling nyata. Kenapa kalian melihatku menghabisinya? Apa ini pantas? Ada banyak orang di sini. Raja Persia, dialah orang yang
Sebelumnya berlutut di depan pintu rumahmu sambil menangis selama 3 hari 3 malam. Dia itu ayahnya. Halo Pak Bo, ayo bicarakan sesuatu. Hak waris putri kesayanganmu itu segera cabut saja. Gadis kecil ini benar-benar memancing kemarahan. Apa? Apa katamu? Anak tunggal hanya satu? Kalau begitu punya satu lagi. Bukankah usiamu baru 83? Kurasa jika kamu punya 3 atau 5 anak lagi, itu pasti hal yang sangat mudah. Kuberi kamu waktu 1 menit. Jika masih belum beres juga, awas aku akan memberimu pelajaran. Beres. Semua rumah, tanah, dan uang, semuanya sudah hilang. Kamu sudah pasti menang. Nona, apakah kamu tadi baru saja melakukan komedi tunggal? Kenapa? Kamu tidak percaya padaku. Mana mungkin kakak berbohong padamu? Sekarang sudah percaya? Sepanjang hari begini, masakan kakak masih mau membohongimu? Moderator, bukankah saatnya untuk memberikan suara? Para hadirin, silakan berikan suara kalian. Para juri, silakan berikan suara kalian. Lalu, kepada siapa aku harus memberikan suaraku? Apa kamu tahu, Yue Hua, kenapa selama ini dia tidak pernah menggunakan kekuatan dari perguruannya? Karena musuh perguruannya jauh lebih kuat. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, perguruan itu bagaikan pedang bermata dua. Jika tidak berhati-hati, malah akan melukai diri sendiri. Lagi pula, dia tidak ingin dimanfaatkan oleh keluarga Chu di ibu kota. Ibu kota? Jika ada pilihan, sepertinya semua orang ingin menjauh dari tempat penuh masalah itu. Sayangnya, aku tidak punya pilihan, dan kalian juga tidak punya pilihan. Sayembara perjodohan kali ini, biarkan Denzel yang menang. Lalu bagaimana dengan Yue Hua? Itu tidak penting. Asalkan setelah ini, kamu tidak salah pilih. Bagaimana jika aku tetap memilih Yue Hua? Sudah berbuat bodoh sekali. Jangan teruskan kebodohan itu. Aku memilih Denzel. Aduh, tidak sengaja. Hasilnya jadi seri lagi. Aku masih punya 1 suara lagi di sini. Hasil seri juga bagus. Itu membuktikan kalian berdua adalah pria yang luar biasa dan sama-sama punya kualifikasi untuk menjadi menantu keluarga Chu. Tapi perkara pernikahan harus diputuskan sendiri oleh orang yang bersangkutan supaya orang luar tidak lagi berkomentar buruk tentang keluarga Chu. Pilihlah sendiri. Aku memilih. Dia. Yue Hua? Meskipun aku minta maaf, tapi sudah kukatakan sebelumnya, urusan pernikahan sebesar ini harus diputuskan sendiri oleh yang bersangkutan. Aku sudah menang kan? Kalau begitu aku pergi dulu. Babi-babi di rumah belum diberi makan. Hei gadis kecil, kami pergi dulu. Ayo pergi. Wah, pengagummu ternyata lumayan banyak juga ya. Dengarkan penjelasanku. Aku. Bisa berhenti pamer kemesraan tidak? Ini hadiah ucapan selamat pertama yang dikirim dari keluarga Chu ibu kota. Selamat atas pemulihan nama baik Yue Hua dan keadilan akhirnya ditegakkan. Masih ada hadiah kedua. Orang tuamu itu, wilayah Chuzhou saat ini sudah terjebak dalam api peperangan. Apa mungkin kamu ingin membiarkan mereka di Chuzhou hingga tiada? Lalu cucu bagaimana dengan dia? Tenang saja, cucu ada di pavilion Gunung Salju. Dia sangat aman. Tuan muda kedua sepertinya memiliki keberatan yang besar terhadap Nona Shui. Biarkan saja dia berulah. Hanya dengan membuat keributan, kita baru bisa membedakan mana yang benar dan salah. Lalu ada lagi, Anda jelas tahu dia akan memilih Yue Hua. Mengapa Anda masih membiarkan dia memutuskan sendiri? Aku pun ingin memilih Yue Hua. Meski demikian, tapi di pihak Istana Pembantai Naga sana, takutnya akan sulit menjelaskannya. Persetan dengan penjelasan. Bersiaplah untuk bertempur. Monster abadi? Pergi lindungi paman. Baik, Tuan. Dua desain rencana dari Istana Pembantai Naga ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu membantumu menjadi naga sejati untuk menaklukkan langit.
Bagaimana Anda bisa tahu tentang rahasia terdalam sekte pembelah langit kami? Tahukah Anda, organisasi misterius ini, siapakah pemimpin Istana Pembantai Naga yang sebenarnya? Dia adalah kakak seperguruan tertua dari sekte pembelah langit, yaitu Guigu Fenghua. Dia ingin menaklukkan naga demi keabadian? Dia menggunakan gadis Shui sebagai pemicu, lalu memaksamu untuk menghabisi semua orang, bermandikan darah untuk menjadi naga sejati, dan akhirnya melenyapkanmu. Tapi, bagaimana Anda bisa mengetahui semua ini? Gurumu, gadis suci pembelah langit, yang nama aslinya adalah Cukiancho, adalah putriku sendiri. Jadi, guru sudah memprediksi semua hal ini sejak lama? Gurumu sudah tahu apa yang akan dilakukan Guigu Fenghua, makanya dia menyuruhku menjadi mata-mata di Istana Pembantai Naga. Paman kakek menanggung segalanya sendirian demi melindungi aku dan Ruo Shui. Terimalah sujud hormat dari cucu menantumu ini. Aku pun dulu seorang prajurit di Great Xia, demi menjaga negara dan mengusir musuh. Chu Tiansheng ternyata berani menjebakku di saat terakhir. Bawahan ini telah mengerahkan lebih banyak orang, meskipun harus menggeledah setiap jengkal tanah. Kami akan menemukan pengkhianat itu. Hanya seorang Chu Tiansheng tidak akan bisa berbuat banyak. Bagaimana hasilnya? Hasil pencarian jiwa menunjukkan bahwa Chu Liusha memang tidak tahu apa-apa tentang ini. Pemimpin, ampuni saya. Aku sudah tahu kesetiaanmu. Tapi hukuman ini adalah balasan atas kegagalan misi kali ini. Apa kamu bersedia menebus kesalahanmu dengan jasa baru? Mohon kemurahan hatinya, pemimpin. Bawahan ini bersedia. Bagus. Segera kembali ke ibu kota. Laksanakan rencana pembantaian naga. Hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Chu Tiansheng, apa kamu menyadari kesalahanmu? Keluarga Chu Imperial City ini, beginikah cara menyambut kepala keluarga? Bukan giliranmu untuk ikut campur? Chu Tiansheng telah menyinggung Istana Pembantai Naga dan harus menerima hukuman keluarga. Karena masalah ini bermula dariku, biarlah aku yang menggantikannya menerima hukuman. Hukuman telah selesai, silakan masuk ke dalam kediaman. Yue Hua. Setelah menerima hukuman keluarga dan masih bisa berdiri di hadapanku, memang diakui kamu punya kemampuan juga. Hanya saja pandanganmu terlalu rendah. Senjata yang mengubah keluarga Chu menjadi Istana Pembantai Naga? Inikah yang Anda maksud dengan pandangan Anda? Hanya dengan dirimu saja ingin menantang Istana Pembantai Naga? Sekarang aku akan memberitahumu bahwa kamu bahkan tidak bisa keluar dari keluarga Chu. Apa peduliku jika jiwa naga merasukimu? Jiwa naga keluarga Chu milikku. Jiwa naga keluarga Chu milikku muncul kembali ke dunia. Ini adalah jiwa naga milik keluarga Chu saya. Kamu mengambil jiwa naga milik keluarga Chu? Matriark tua, bagaimanapun juga, keluarga Chu adalah keluarga ternama di Daxia, dan leluhurnya adalah pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda rela memikul beban hinaan sebagai pengkhianat negara demi keselamatan diri sendiri saat menghadap para leluhur nanti? Aku tahu, kamu memang memiliki kelebihan yang luar biasa, tapi aku masih memiliki kekhawatiran terhadapmu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Silakan bicara, Matriark tua. Chuzhou dulu adalah tempat asal-usul keluarga Chu kami, tapi sekarang Chuzhou sudah lepas dari kendali keluarga Chu di ibu kota. Jika sebelum hari ulang tahunku, kamu bisa merebut kembali Chuzhou, maka aku akan bekerja sama denganmu. Bagaimana? Kapan hari ulang tahun Matriark tua? Tepat 30 hari dari hari ini. Baik, janji sudah sepakat. Paman kakek, Anda memanggil saya. Yue Hua, kamu melakukannya dengan sangat baik, tidak mengecewakanku.
Chuzhou memiliki keluarga terkuat, yaitu keluarga Sima. Kamu bisa meminta mereka untuk memulainya terlebih dahulu. Mengerti. Penatua Ge, lama tidak berjumpa. Yue Hua, memangnya kamu bisa menghentikanku? Ahahaha. Aku merindukan cucu. Setelah kita membereskan Daxia, kita akan segera menjemputnya. Aku tahu, cucu sekarang berada di halaman kecil Gunung Salju, dan itu tempat yang paling aman. Namun aku takut jika dia terlalu lama bersama kakak seperguruan kedua, nanti dia akan... Tidak akan. Kakak seperguruan kedua sudah pensiun dari dunianya sejak lama. Lagi pula cucu baru berusia 5 tahun. Mana mungkin kakak seperguruan kedua mengajaknya ke dunia persilatan. Bukan dunia persilatan maksudku. Maksudku kalau dia belajar hal itu dari kakak seperguruan kedua apa-apaan sih? Tunggu sampai kuhajar kau ya. Aduh, Mak. Keluarga kita bisa hancur kalau begitu. Siapa di sana? Panglima Yue, sepertinya kamu senang sekali ya. Panglima Yue tidak perlu merasa tegang, aku hanya ingin mengajakmu bertemu untuk bernostalgia. Kita memang sudah seharusnya bertemu dan membicarakan masalah kakekmu. Benar, Mai bicarakan tentang kakekku, dan juga tentang dirimu, kakak seperguruan kedua. Apa maksudmu? Apa kamu pikir hanya kamu yang bisa memasang jebakan? Besok pagi jam 8 di medan perang perbatasan selatan, jangan sampai terlambat. Jika tidak, aku akan buat perhitungan nyawa seseorang. Tawananku jauh lebih banyak darimu. Aku pasti datang. Jangan lupa bawa Churuo Shui. Aku sangat merindukannya. Baik. Huazi, itu adalah sebuah pesawat tanpa awak, sudah aku jatuhkan. Bagaimana dengan kakak seperguruan kedua? Semua mata-mata di sekitar perbatasan selatan sudah dibereskan. Untuk situasi di dalamnya, tidak ada satupun dari kita yang tahu, kita hanya bisa menghadapinya saat tiba di sana. Dengan kemampuan kakak seperguruan kedua, seharusnya dia tidak tertangkap. Pasti ada yang aneh dengan masalah ini. Apa mungkin ini hanya tipu daya dari Sima Tao Tao? Ingin memancing kita pergi ke perbatasan selatan? Ini adalah foto yang baru saja dia kirimkan. Kakak seperguruan kedua dan King Niao ada di tangannya. Apa mungkinkah kakak perguruan sudah kembali? Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Satu-satunya yang sanggup menangkap kakak seperguruan kedua, hidup-hidup hanyalah dia. Aku harus kembali sebentar ke Gunung Salju. Gunung Salju? Lalu, bagaimana dengan besok pagi? Seharusnya masih sempat. Di mana Tuan Muda Yue? Tidak mungkin dia membiarkan istrinya dan kakak seperguruannya maju paling depan, sementara dia sendiri jadi pecundang pengecut kan? Dia terlalu santai semalam, dan sekarang dia ketiduran. Dia sedang menyikat gigi dan cuci muka. Sepertinya aku sudah pernah bilang padanya, kalau dia terlambat, aku bisa saja menghabisinya. Sekarang sudah jam 8 kurang, hanya tersisa 3 menit lagi. Coba hitung sampai 5, dan dia akan sampai. Mau main-main? Ya? Baik. Aku sebagai dewa perang akan meladanimu. 5, 4, 3... Aku datang. Tidak salah lagi, ini Tuan Muda Yue yang selalu muncul di saat-saat kritis. Sayang sekali, ini akan menjadi penampilan terakhirmu. Apa alasanmu bilang begitu? Di sini adalah medan perang perbatasan selatan. Akulah penguasa wilayah selatan ini. Hari ini, aku akan melakukan penyerangan ke utara dari sini. Dan kamu, aku akan menghabisimu sebagai tumbal. Itu semboyan tentara Jepang. Dasar bajingan. Kamu berani berkhianat pada negara? Kalau aku berkhianat, memangnya kenapa? Grassroots Secret Technique. Yue Hua, lepaskan kakekku, dan aku akan melepaskan kakak senior pertama beserta 1 orang lainnya. Bagaimana kalau begini? Kita berdua berduel. Jika kamu menang, aku akan melepaskan mereka. Tapi jika kamu kalah, jangan salahkan aku. Baik, lepaskan mereka. Kakek, lepaskan orang-orang itu. Majulah. Para prajurit wilayah selatan, bersamaku, kita jaga gerbang negara Daxia sampai akhir. Lebih baik tiada daripada menyerah. Aku adalah benteng negara.
Bertahan sampai akhir dan pantang mundur. Sima Tahu-Tahu, apa yang sedang kamu rencanakan? Yue Hua, apa peduliku jika kamu punya 100.000 jiwa naga? Sebentar lagi aku akan memiliki 100.000, 200.000, hingga 300.000 jiwa naga. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menang dariku. Pasukan sekutu secara berani menginvasi perbatasan selatan, kedua belah pihak sudah mulai berperang. Apakah pihak kita mengalami kerugian besar? Benar sekali, semua senjata dan artilerinya cacat, tidak ada pasokan amunisi maupun dukungan logistik, kita dikalahkan dalam satu pertempuran, dan jatuh korban yang tak terhitung jumlahnya. Sima Tahu-Tahu, kamu harus musnah. Dragon Soul. Apakah ini kekuatan dari Dragon Soul? Akhirnya aku memiliki kekuatan Dragon Soul. Penjahat, demi kekuatan Dragon Soul, kamu bahkan tega mengorbankan rakyat Daxia. Hanya sekumpulan semut. Menyumbangkan kekuatan mereka adalah suatu kehormatan bagi mereka. Apa kamu pikir kekuatan Dragon Soul begitu mudah untuk didapatkan? Memang tidak mudah, tapi sayangnya, mereka sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Dengan benda ini, mereka akan memujaku sebagai dewa dan memberikan kekuatannya kepadaku. Yue Hua, terimalah hukumanmu. Huazi, cepat mundur. Pasukan sekutu telah menerobos garis pertahanan pertama. Kakak seperguruan kedua. Guigu Fenghua. Adik seperguruan kecil, sudah lama tidak bertemu. Yue Hua tidak menyangka kan? Guigu Fenghua. Ingin menggunakan trik lama lagi? Benar sekali, biarkan Sima Tahu-Tahu menjadi dewa perang wilayah selatan, lalu dengan invasi pasukan sekutu. Dan setelah menumbangkan 300.000 prajurit selatan, membuat Sima Tahu-Tahu memasukkan jiwa naga ke tubuhnya, biarkan dia berubah menjadi naga sungguhan. Yue Hua, akulah naga sungguhan itu. Dan tidak salah jika kamu kalah dariku. Mana mungkin kamu pantas? Kamu hanyalah seekor anjing peliharaan Guigu Fenghua. Kamu? Selanjutnya tidak perlu dikatakan lagi kan? Jika diteruskan, dia bisa kehilangan nyawanya. Jangan sakiti dia, atau aku akan menghabisimu tanpa sisa. Adik seperguruan kecil, sepertinya kamu masih belum paham situasinya. Meskipun kalian unggul jumlah, tapi aku memegang sanderanya. Orang yang belum paham situasinya, itu adalah kamu. Kakak senior pertama, sudah lama tidak bertemu. Anak muda, berani kamu menjebakku. Sama-sama. Jarang sekali anggota sekte pembelah langit kita bisa berkumpul selengkap ini. Kakak senior pertama, lebih baik kamu tetap di sini. Ingin membuatku tetap di sini? Tidak akan semudah itu. Lebih baik kalian pikirkan baik-baik bagaimana caranya bisa selamat dari kepungan pasukan gabungan ini. Qing Niao, segera kembali ke Chuzhou dan siapkan garis pertahanan ketiga. Baik, bagaimana dengan kakak? Menjaga gerbang negara dan menghabisi musuh luar. Kawan, pinjamkan senjatamu padaku. Yue Hua dari Daxia ada di sini. Musuh asing, bersiaplah untuk dihukum. Xia Daxue dari Daxia ada di sini. Jin Zhongyu dari Daxia ada di sini. Li Luo dari Daxia ada di sini. Guichi dari Daxia. Xu Xiao dari Daxia. Musuh asing, bersiaplah untuk dihukum. Serangan udara tadi pagi hanya bisa memperlambat kecepatan serangan pasukan aliansi. Kita harus bertindak sebelum serangan besar-besaran dimulai, untuk menyusun pertahanan darat yang efektif. Bagaimana kerusakan akibat perang ini? Meskipun senjata tidak bisa digunakan, dan meriam tidak bisa menembak, tapi mereka menggunakan rencana evakuasi yang paling efektif untuk meminimalkan jumlah korban. Korban yang gugur tidak lebih dari 100 orang. Mereka tidak hancur dalam satu serangan, melainkan sedang mempertahankan kekuatan utama. Pasukan elit perbatasan selatan memang benar-benar sehebat reputasinya. Sima Tahu-Tahu sudah kabur. Departemen Militer telah menunjuk Anda sebagai Panglima sementara. Ini surat penunjukannya. Semua perwira ada di sini. Sampaikanlah beberapa patah kata kepada mereka. Hal semacam itu tidak berlaku di militer. Untuk memenangkan hati orang-orang, setidaknya hal itu tetap harus dilakukan, kan? Untuk mendapatkan kepercayaan mereka, tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Harus mengandalkan tindakan ini.
Saudara-saudara sekalian, saat ini adalah pertahanan pasukan sekutu yang paling rapuh. Mari kita bersama-sama pergi untuk menghabisi mereka. Tunggu dulu, kita baru saja bertempur seharian. Apa harus bertempur lagi? Inikah Panglima baru kita? Kelihatannya dia masih sangat muda. Jangan meremehkan usianya. Dia adalah jenderal yang sangat hebat. Ada kabar orang dalam. Dia adalah Panglima Yue dari pasukan Yue, yakni si Yue Hua. Panglima Yue, kalau begitu perbatasan selatan kita akan terselamatkan. Mengenai masalah ini, sebenarnya begini ceritanya. Su Xiao, kamu kan idola nomor 1 di dunia, Su Xiao. Kenapa kamu bisa ada di medan perang? Kunjungan kasih. Penampilan kunjungan kasih. Kalian sudah bekerja sangat keras. Mereka sengaja memintaku datang untuk menyemangati kalian. Ayo semangat, ayo. Teman-teman tentara mengirim Su Xiao untuk penampilan kunjungan kasih. Penampilan kunjungan kasih. Gadis kecil ini semakin jago membual saja ya. Senior brother, selamatkan aku tidak bisa. Kenapa ada begitu banyak orang? Tadi bukannya kamu hebat sekali? Katanya ada kunjungan kasih. Pergilah, aku ingin melihat seperti apa caramu menghibur mereka. Kakak kedua, sister ketiga, sister keempat, sister kelima, kalian tolonglah selamatkan aku. Dasar kamu pengacau. Cepat pikirkan sebuah rencana. Cepat pergilah, pergi ganti pakaianmu sana. Teman-teman sekalian, kenal dengan aku, Yue Hua, dari pasukan Yue. Panglima Yue, saat penyerangan kemarin, Anda bahkan menghalangi serangan musuh untuk saya. Siapa di Dacia yang tidak mengenal Anda? Anda adalah dewa perang di hati kami. Aku selalu ingin masuk ke pasukan Yue, tapi pengajuanku selalu ditolak. Setelah kita menghabisi semua musuh ini, aku akan merekrut kalian semua. Bagus, baiklah. Pertempuran 2 hari ini sangat sengit, hanya terfokus untuk menghabisi para penjajah. Sekarang akhirnya ada waktu untuk mengobrol santai dengan kalian semua. Panglima Yue, kami selalu ingin bertanya, di mana dewa perang perbatasan selatan yang asli? Ada masalah dengan Sima Taotao. Markas militer telah segera memindahkannya. Senjata kalian semua bermasalah. Kami juga segera menggantinya dengan yang lebih baru dan lebih baik. Semua ini dilakukan agar kalian bisa fokus sepenuhnya menghabisi para penyusup. Bagus. Hebat. Panglima Yue, kami mengikutimu dan tidak ada masalah sama sekali. Namun kami hanya takut orang-orang di belakang tidak bisa diandalkan. Kabinet sedang melakukan perombakan. Kita akan menjaga gerbang negara ini dan pasti akan mengembalikan Daxia yang damai dan bersih kepada kalian. Hidup Panglima Yue. Hidup Panglima Yue. Cukup basa-basinya. Sekarang mari kita bahas hal serius. Su Xiao, idola nomor 1 di dunia, datang khusus kali ini untuk memberikan pertunjukan hiburan. Bukankah fasilitas ini sudah yang terbaik? Sudah sangat memadai, luar biasa sekali. Halo rekan-rekan perjuangan, terima kasih semuanya. Hari ini saya akan membawakan sebuah lagu untuk kalian. Ini diajarkan oleh seniorku, aku yakin kalian semua pasti bisa menyanyikannya. Mari kita bernyanyi bersama, bagaimana? Baiklah. Lau, apa kamu melihat alat musikku? Jika tidak ada musik pengiring saat ini, bukankah ini namanya cari masalah? Siapa yang berani mengganggu aku menyanyi? Ingin kuhabisi? Seluruh pasukan sudah siap. 3 menit lagi kita akan melancarkan serangan balasan. Para pemuda dari Daxia, ikuti aku dan usir para penjajah itu dari negeri kita. Bertarung. Bertarung sampai titik darah terakhir. Panglima Yue, ada hal yang sangat mendesak. Hari ini adalah tanggal 10 April, hari ulang tahun Matriark Tua. Pesawat tempur sudah disiapkan untuk Anda. Sekarang jika pergi mungkin masih sempat. Ibu, hari ini adalah ulang tahun Anda yang ke-100. Tanpa mengundang satu orang pun,
Tanpa menerima hadiah sepeser pun, seluruh penduduk ibu kota sudah sangat heboh membicarakannya. Biarkan saja mereka bicara. Ulang tahun dirayakan setiap tahun, tetapi hari ini berkaitan dengan masa depan keluarga Chu kita. Aku tidak ingin diganggu oleh orang luar. Syukurlah aku sempat datang. Yue Hua, bukannya kamu berada di garis depan? Pertempuran harus terus berjalan, makan pun harus tetap dilakukan. Hari ulang tahun Nyonya Besar tentu saja tidak boleh aku lewatkan. Duduklah. Makan, tidak menyeretmu ke hadapan istana pembantai naga saja, keluarga Chu sudah cukup berbaik hati kepadamu. Paman, kenapa begitu terburu-buru ingin menunjukkan kesetiaan kepada istana pembantai naga? Kamu, Dengan kondisi Chuzhou saat ini, memang belum bisa membuatku menyerah. Istana pembantai naga bekerja sama denganmu. Chuzhou saja tidak cukup. Lalu bagaimana jika ditambah dengan 3 provinsi perbatasan selatan? kamu sudah gila? 1 Chuzhou saja tidak sanggup kau tangani, apalagi 3 provinsi perbatasan selatan? Apa kamu ingin Nyonya Besar memberimu waktu luang selama 10 tahun? Aku memang butuh sedikit waktu. Sudah kubilang, bocah ini punya niat buruk, dia sedang melakukan taktik mengulur waktu kepada kita. Kamu masih terlalu amatir? Aku bilang butuh sedikit waktu, tapi tidak butuh selama 10 tahun. Lalu mau berapa lama? 8 tahun? 7 tahun? Atau 5 tahun? Ibu, jangan percaya padanya. Dia hanyalah seorang pria sampah. Kau memberinya 3 tahun, nanti dia minta 3 tahun lagi, 3 tahun demi 3 tahun, semuanya hanyalah jebakan yang sama. Kamu. Waktu habis? Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Aku berpikir bahwa untuk hari ulang tahun matriark tua, bagaimanapun caranya, aku harus mengundang banyak orang, agar suasana menjadi meriah. Hebat sekali. Mengundang sekumpulan pemeran figuran untuk menyalakan kembang api, memangnya hal itu membutuhkanmu? Keluarga-keluarga Chu kita belum jatuh miskin sampai ke tahap itu. Keluarga-keluarga Chu sanggup mengundang 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang. Tapi apakah kalian sanggup mengundang seluruh rakyat Daxia? Daxia memiliki ratusan juta orang, memangnya kamu sanggup mengundang mereka? Tepat sekali, aku sanggup melakukannya. Apa? Perbatasan Selatan menang? Kemenangan besar. 300.000 tentara penjaga mengalahkan 1 juta pasukan sekutu. Apakah kamu yang memimpinnya? Bagaimana mungkin? Orang yang bisa memimpin prajurit perbatasan selatan hanyalah Dewa Perang Perbatasan Selatan. Kemenangan perang ini pastilah hasil kerja keras Dewa Perang Perbatasan Selatan. Sedangkan Yue Hua, paling-paling hanya menghabisi beberapa prajurit kecil saja. Dewa Perang Perbatasan Selatan melarikan diri di tengah pertempuran, dan kini sudah menjadi buronan militer. Anda dengan identitas sebagai Panglima, mengambil alih perbatasan selatan, dan menghancurkan pasukan sekutu. Aku telah menunaikan tugas dengan baik, demi menjaga gerbang negara agar tidak runtuh. Lalu apa maksud perkataanmu tentang 3 provinsi perbatasan selatan tadi? Saya telah dinobatkan sebagai Kaisar Perbatasan Selatan. 3 provinsi perbatasan selatan dan Chuzhou. Keduanya telah ditetapkan sebagai wilayah kekuasaan saya. Benarkah? Tentu saja benar. Mana berani saya membohongi leluhur agung. Daxia yang sangat luas ini telah dihormati oleh banyak bangsa. Di dunia ini, siapa yang bisa menandingi kita? Semangat yang hebat, leluhur agung. Gelas pertama ini, kudedikasikan untuk kejayaan Daxia selama berabad-abad, tanpa ada yang bisa menandingi. Untuk Daxia, berjaya selamanya, dan tak tertandingi. Gelas kedua ini, kudedikasikan untuk para pemuda Daxia yang menjaga kedamaian negeri, serta menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk para pemuda Daxia, jaga kedamaian negeri, dan sejahterakan rakyat. Gelas ketiga ini, kudedikasikan untuk leluhur agung, semoga panjang umur, dan sehat selalu. Untuk leluhur agung, semoga selalu beruntung, dan panjang umur. Ternyata ramai sekali ya. Hampir saja. Aku melewatkan momen ini. Chuliusha, bukankah kamu dikurung di Chuzhou? Tentu saja ada orang baik yang datang menyelamatkanku. Ayo kemari. Kita juga harus memberikan penghormatan kepada leluhur agung. Cuma tahu-tahu. Beraninya kamu. Beraninya menyusup ke keluarga Chu milikku. Keluarga Chu? Malam ini aku akan membuat tempat ini menjadi makam keluarga Chu. Kalian semua akan tamat hari ini. Aku akan mengubah pesta ulang tahun keluarga Chu menjadi pemakaman. Kamu? Sima tahu-tahu, tahukah kamu mengapa Guigu Feng Hua mengajarkan grassroots secret teknik padamu? Karena aku memiliki bakat luar biasa. Dia menerimaku sebagai murid, memberiku grassroots secret teknik. Apa yang salah dengan itu? Dia ingin menghabisimu.
Sudah di situasi begini, kamu masih mencoba mengadu domba kami, Yue Hua. Aku bisa membuktikannya. Bagaimana membuktikannya? Halang-halang menelan naga. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin mengulur waktu. Aku hanya tidak ingin kalian dimanfaatkan oleh orang jahat. Dan aku juga tidak ingin keluarga Chu menderita ketidakadilan yang luar biasa. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, aku sudah berubah menjadi naga sejati. Siapa yang bisa mengalahkanku? Setelah berubah menjadi naga sejati, ada masa kritis selama 45 menit. Bukan hanya Gui Gu Feng Hua, bahkan orang biasa pun bisa dengan mudah menghabisimu. Benarkah? Jika kamu tidak percaya, aku bisa membantumu menjadi naga sekarang juga. Yue Hua, kamu begitu baik ingin mengubahku menjadi naga? Aku hanya tidak ingin membiarkan Gui Gu Feng Hua menghabisimu untuk mencapai kesuciannya. Apa yang ada di dalam tubuhmu bukanlah jiwa naga, melainkan hantu penjajah. Yue Hua, kau menjebakku. Kakak iparku tersayang. Adik perempuan, aku sudah memberimu sebuah hadiah besar. Pemimpin Liu Sha sudah melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil mengendalikan naga. Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Berdirilah. Terima kasih, pemimpin. Selamat, adik seperguruan kecil, karena telah berubah menjadi naga sejati. Semua ini adalah jebakan yang kau buat. Sekarang, setelah kamu berubah menjadi naga sejati, maka aku bisa langsung menghabisimu dan langsung mencapai tingkat suci. Membuatku tiada itu sangat mudah, tapi aku mohon, lepaskan orang-orang di keluarga Chu. Aduh, sudah diambang maut begini, masih saja memikirkan wanita sampah itu. Kamu boleh saja tetap hidup, tapi dia harus lenyap. Kalau begitu aku akan selangkah lebih maju darimu untuk menghabisi diriku sendiri, agar kamu tidak bisa memburu naga untuk menjadi suci. Kamu sudah berubah menjadi naga sejati, tapi kenapa tidak ada fase melemah? Sudah kupadatkan. Kamu pikir aku mengobrol denganmu begitu lama? Untuk apa? Itu demi bisa melewati fase melemah dengan cepat. Sangat mustahil. Fase melemah mana bisa dipadatkan? Tidak ada jiwa naga di tubuhmu? Wajar kalau kamu tidak tahu keajaiban jiwa naga. Jadi, celah dalam rencanaku waktu itu adalah si keempat? Bukan. Celahnya adalah kerugian perang. Perbatasan selatan. Apa hubungannya kerugian perang dengan semua ini? Prajurit perbatasan selatan yang gugur tak sampai 100 orang. Jiwa naga sekecil itu, mana cukup untuk Sima tahu-tahu bertransformasi menjadi naga? Dulu, kamu mencelakai 100.000 pasukan Yue. Hanya 100 orang ini saja, sama sekali bukan caramu. Jadi, kamu membiarkan si keempat untuk menebak tujuan asliku? Benar sekali. Kami sudah memperhitungkan bahwa perbatasan selatan pasti akan menang besar dengan kerugian 300.000 nyawa dan 300.000 jiwa naga itulah yang sebenarnya kamu inginkan. Apalagi yang kalian ketahui? Ada beberapa hal yang kamu tutupi dengan kabut, tapi kami bisa menebak lokasi pertempuran terakhirnya, yaitu di ibu kota keluarga Chu ini. Jadi, kamu lebih memilih untuk terjun dalam bahaya dan datang ke ibu kota keluarga Chu ini hanya untuk bertaruh nasib. Kenalilah lawan dan kenali dirimu sendiri, maka kemenangan akan ada di tangan. Aku, Yue Hua, tidak pernah maju tanpa persiapan matang. Jadi maksudmu, kamu masih punya rencana lain di keluarga Chu? Coba tebak. Memang benar kita berasal dari perguruan yang sama, bahkan gaya bertarung kita pun serupa. Berhentilah bertarung. Guru pasti juga tidak ingin melihat kita seperti ini. Inilah penampilan yang ingin dia lihat. Dialah yang memaksaku untuk menjadi orang suci. Menjadi orang suci atau tidak? Apakah itu benar-benar sangat penting? Benar-benar tidak penting. Ternyata semua ini tidaklah penting. Ini tidak penting. Hanya dia saja yang penting bagimu, kan? Kakak senior pertama, menyerahlah. Menyerah? Bukankah Anda pasukan Yue dikenal karena bertarung sampai akhir dan tidak pernah mundur? Lalu mengapa Anda memintaku menyerah? Kami melindungi gerbang negara dengan tekad untuk berjuang sekuat tenaga. Tetapi hari ini adalah perselisihan internal perguruan kita. Apakah harus diselesaikan dengan tiadanya salah satu dari kita? Bicara seolah-olah dirimu sudah pasti menang saja. Lalu apakah Anda tahu mengapa hari ini aku memilih tempat ini untuk menghabisi naga? Karena guru yang sudah tua itu bisa melihatnya. Cukiancho, papan memorialnya ada di sini. Hari ini aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri
bahwa aku akan menjadi orang suci yang menghabisi naga. Bagaimana Anda bisa tahu tentang identitas gadis suci pembelah langit? Mungkinkah? Apakah dia tidak memberitahumu aku adalah putrinya? Dia adalah wanita suci yang dijunjung tinggi, sedangkan aku hanya seorang anak luar nikah yang malang. Keberadaanku hanya akan merusak citra dirinya di mata dunia. Jadi kelahiranku adalah sebuah kesalahan. Keberadaanku adalah sebuah kesalahan. Bahkan kisah cintaku pun juga sebuah kesalahan. Segala sesuatu tentangku adalah sebuah kesalahan besar. Bagaimana jika kita pergi ke alam baka bersama saja? Kakak senior pertama. Selamat datang di Istana Pembantai Naga. Selamat datang di Istana Pembantai Naga. Ini adalah batasan sekte yang sudah kusempurnakan. Murid sekte pembelah langit yang ada di sini tidak akan bisa bergerak normal. Sekarang perburuan naga resmi dimulai. Kakak senior, jangan lupa, aku melatih grassroots secret teknik, jadi aku tidak terpengaruh batasan sekte. Tentu saja, aku tidak lupa. Menghabisi naga tidak semudah memotong ayam. Jika tidak melewati pertarungan hidup dan mati, posisi suci tidak akan stabil. Jadi, apakah ini akhir yang diprediksi oleh kakak senior pertama? Rencana manusia tidak bisa menandingi takdir. Aku hanya bisa memprediksi waktu dan tempatnya saja. Mengenai hasilnya, biarlah takdir yang menentukan. Akulah yang merebut posisimu sebagai ketua, hingga terjadilah semua pertikaian ini. Apapun hasilnya, aku harap dendam ini bisa berakhir di antara kita berdua. Sudah kukatakan, kamu tidak perlu tiada, tapi dia harus dihabisi. Jika kamu ingin dia tetap hidup, maka hari ini kamu harus mengalahkan aku. Jika begitu, kakak senior pertama, bersiaplah. Tunggu sebentar. Mari kita cari tempat lain. Kakak kedua, sister keempat, kalian jangan hiraukan kami dulu. Pergilah temui Huazi. Bagaimana? Terasa sangat akrab kan? Ini kubangun berdasarkan ruang latihan Pondok Gunung Salju, kecuali orang-orang di dalamnya semuanya sama saja. Kakak senior pertama, apakah kamu datang ke sini untuk bernostalgia? Ada satu langkah terakhir dalam memelihara naga, yaitu penyatuan jiwa naga. Selama jiwa nagamu sepenuhnya menyatu dengan dirimu, barulah transformasi naga itu bisa berhasil. Langkah ini memerlukan meditasi dalam diam, dan di sini adalah tempat yang sangat tepat. Kakak senior pertama sepertinya takut jika naga milikku ini tidak cukup kuat. Naga sejati Daxia sangat sulit ditemukan dalam 100 tahun, tapi sang pembantai naga hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Jadi hari ini, terlepas dari menang atau kalah, kita hanya mencari kesempurnaan. Kalau begitu, mari kita minum teh. Minum teh? Duduk tenang, kita berdua akan mengatur napas dan bermeditasi, meningkatkan kondisi tubuh hingga ke puncak, lalu berjuang hingga akhir. Baiklah, aku akan menyeduh teh untuk kakak senior pertama. Hei, teh harus dibasuh 3 kali. Teh yang bagus? Biasa saja kok. Orang yang kasar sepertimu mana mengerti keindahan ini, benar-benar tidak tahu seni. Kakak senior, silakan minum tehnya. Salah seduh. Teh harus dicuci 3 kali, pergi berdiri di sana sebagai hukuman. Kamu masih mengataiku bodoh, padahal kamu juga sama saja. Berikan aku satu lagi. Sangat sombong, awas ya. Aku akan menghajarmu. Hajarlah. Kamu masih berani memukulku? Berani memukulku lagi? Sudah tahu salah belum? Tolong aku. Mau lari kemana? Posturmu tidak benar. Dasar kasar dan nakal. Kalau tidak dipukul selama 3 hari, kamu jadi melonjak. Jangan kejar aku. Kakak senior pertama. Apa kamu mau mencari masalah?
kakak senior pertama. Tolong aku. Ya ampun, gadis nakal ini dia benar-benar terlihat sangat ketakutan. Xiao Xiao, bantu aku mematahkan satu kakinya. Sebentar lagi aku harus melatih teknik menyambung tulang. Baiklah. Sepertinya salah sambung. Ah, lalu bagaimana ini? Ah, Sayang, kamu sangat malang. guru, muridmu akan turun gunung sekarang. Masih ada satu surat perjanjian nikah di sini. Seorang pria sejati harus menjaga keluarga dan negara. Membangun pencapaian luar biasa terlebih dahulu lalu. Membangun keluarga sebelum mengejar karier bukanlah ide yang buruk juga. Aku pergi dulu, adik seperguruan. Sampai jumpa, senior brother. Kakak senior pertama. Pelan-pelan saja. Chu Ruoshui, Yue Hua datang untuk menikahimu. Bukan begitu, sobat. Siapa kamu? Apa kalian semua kesini untuk mengejar calon istriku? Kebetulan ada satu yang tersisa. Ayo ambil ini. Ambil nomornya. Antre. Hei, masih ada satu orang lagi di sini. Sayang, kumis palsumu terpasang miring. Kamu baru saja memanggilku apa? Istriku, aku adalah pria kamu, Yue Hua. Mari berpelukan. Wah, segarnya. Kamu sama sekali tidak seperti yang diceritakan di legenda. Memangnya legendanya bilang apa? Wanita tercantik nomor 1 di Daxia. Seharusnya terlihat seperti bidadari, kan? Wanita tercantik di Daxia tetaplah manusia biasa. Aku tidak akan bisa hidup tanpa makan sate. Itu memang kenyataan. Tapi kamu juga berbeda dari yang dirumorkan orang. Kosongkan tempat ini. Kalian semua pergi dari sini. Kosongkan tempat ini. Apa kalian tidak dengar? Kami ingin menjamu Tuan Muda Sima di sini. Apa? Kalian bertiga juga ingin bernostalgia? Berani sekali mulutmu ikut campur. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan menghabisinya. Bibi bicara baik-baik, jangan main tangan. Tuan-tuan muda Sima keluarga kalian, jam berapa dia akan tiba? Janji, temu kami jam 8. Baik, kita tunggu dia bersama-sama. Di dalam legenda, aku seperti apa? Sangat tangguh. Dan juga terlihat seperti seorang pahlawan. Saat masih kecil dulu, aku ingin menjadi seorang pahlawan. Tapi kakak keduaku membawaku ke jalan yang salah. Dia membawaku masuk ke dunia hitam selama 1 tahun. Sekarang aku sudah terlihat seperti preman. Kamu terlalu rendah hati ya, sikapmu yang tadi itu. Sudah seperti orang gila yang mengerikan. Apa aku terlihat sangat menakutkan? Iya, jika aku tidak punya pertunangan denganmu, aku pasti sudah lapor polisi. Kalau begitu kenapa masih makan? Ayo pergi sekarang. Hah? Kita kabur saja. Baru saja datang, tapi kamu sudah membuat kekacauan sebesar ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu untuk menyerahkan Ruoshui kepadamu? Kakek buyut, dia melakukan ini semua demi membantuku. Sekarang kamu masih saja membelanya? Dia adalah suamiku. Tentu saja aku akan membicarakannya dengan baik. Kamu... Kakek buyut. Kakek buyut? Kakak senior pertama? Aduh, kakak senior, apa yang sedang kamu pelajari lagi? Begitu serius? Seni meramal. Astaga, seberapapun kamu belajar, apa bisa mengungguli anak keempat? Otaknya itu benar-benar bukan seperti otak manusia. Salah seduh. Harus dicuci. Hei, tunggu sebentar. Rendam 3 kali. Aku pergi berdiri untuk dihukum saja. Kakak senior pertama tolong saya. Kakak senior, tolong periksa ke sana. Sepertinya si bungsu mengamuk lagi. Dia mengamuk? Apa aku bisa menanganinya? 2 hari yang lalu saja, dia baru saja menyerang 3 kali. Tapi setidaknya dia tidak menghabisimu. Keadaannya bagi Huazi dan Cito akan berbeda.
Aku ingin tahu apa yang kamu pelajari. Ini bukan sedang meramal pria, ini malah meramal anjing peliharaan sendiri. Aku akan memberikan posisi ketua kepadamu Yue Hua. Apa kamu tidak keberatan? Itu hanya sebuah gelar. Jika perlu aku lawan, akan kulawan. Jika perlu kuhajar, akan kuhajar. Apa mungkin dia bisa melawan balik? Reputasi sekte ini sudah kamu rusak. Jika ilmunya lebih tinggi dariku, dia juga boleh membalas. Dalam hidupku, Feng Hua hanya percaya pada kekuatan fisik. Hari ini aku ingin membicarakan hal penting padamu. Rahasia tertinggi dalam sekte kami, bernama Lietian Tulong, ini adalah jalan untuk menjadi suci. Lietian Tulong ini membutuhkan 2 murid untuk saling mengasah, membelah langit demi naga, membasmi naga dengan pedang. Pada akhirnya keduanya akan bersaing, dan pemenangnya akan menjadi orang suci. Lalu gimana dengan yang kalah? Lenyap menjadi abu. Bukankah ini terlalu kejam? Kita semua adalah saudara satu perguruan, tidak perlu melakukan hal seperti ini kan? Dalam jalan kultivasi, siapa yang kuat akan hidup, dan yang lemah akan binasa. Alasan sekte pembelah langit bisa bertahan selama 1000 tahun, adalah karena adanya orang suci di setiap generasi. Generasi kalian pun haruslah demikian. Bisakah kita tidak saling bersaing? Jika tidak bersaing, jiwa naga sejati akan terpencar, dan keduanya akan sama-sama lenyap tak bersisa. Bagaimana kalau kita berketujuh memutuskan untuk tidak berlatih sama sekali? Lagi pula orang-orang di luar sana, tidak ada satupun yang ingin menjadi orang suci. Adik perguruanmu terlahir dengan jiwa naga. Aku secara khusus menuliskan teknik bela diri untuknya. Dia sudah mulai menapakkan kaki pada jalan orang suci pembelah langit. Jadi, Anda ingin aku menjadi orang suci pembasmi naga? Benar. Mengapa? Karena aku adalah putri Anda? Begitukah? Benar. Kalau begitu, biarkan saja jiwa naga milik adik perguruanku itu hancur, dan biarkan dia lenyap begitu saja. Itu masih jauh lebih baik daripada harus langsung dihabisi oleh tangan kakak perguruan ini. Kekacauan besar akan segera tiba, hanya orang suci yang bisa menjaga kedamaian Daxia. Inilah tujuan utama sekte pembelah langit ini ada. Tapi kenapa yang harus berkorban adalah aku dan adik perguruan? Bukannya Anda sudah tahu bagaimana perasaanku, mana mungkin aku sanggup menghabisinya? Kamu tidak tega menghabisinya? Lalu apakah kamu pikir aku tega membuat perhitungan dengan ayahmu sendiri? Kamu, apa yang kamu katakan? Aku dan ayahmu berasal dari perguruan yang sama. Aku dijuluki si penembus langit, sedangkan dia dijuluki sang pembunuh naga. Kami tidak ingin mengorbankan satu sama lain untuk menjadi orang suci, kami hanya ingin menua bersama, sembari menanti datangnya ajal. Saat kamu berusia 2 tahun, pasukan sekutu datang menyerbu, membuat Daxia kalah di berbagai medan perang. Jika tidak ada orang suci yang muncul, Daxia akan hancur. Demi rakyat di seluruh negeri, demi kelangsungan Daxia, demi kamu bisa hidup di masa yang makmur ini, ayahmu membantuku menjadi orang suci, dan akhirnya berhasil menyelamatkan Daxia. Aku bukan anak haram. Aku punya ayah. Benar sekali. Dia, siapa sebenarnya dia? Dia bernama Xie Junwang. Dia adalah pejabat korup nomor 1 di Daxia, Xie Junwang? Dia memang pejabat korup nomor 1 di Daxia, Xie Junwang, namun dia juga pahlawan paling berjasa di Daxia, Xie Junwang. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Biar aku tanya kepadamu, jika kamu menghabisi adik perguruanmu untuk menjadi orang suci, lalu kamu harus hidup 100 tahun lagi, menanti orang suci berikutnya lahir. Selama tahun-tahun tersebut, bagaimana rasanya? Rasanya lebih buruk daripada tiada. Setiap hari menanggung penderitaan seperti ribuan semut menggerogoti hati. Jadi ayah waktu itu meninggalkan istri dan anaknya, mengkhianati negara dan keluarganya, menjadi orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, agar kamu bisa menghabisinya tanpa rasa penyesalan? Benar. Dia takut aku tidak tega untuk menghabisinya. Maka dia memutuskan semua jalan pulangnya di dunia ini. Menjadi pejabat paling korup di Daxia, membuat keputusanku untuk menghabisinya adalah harapan semua orang, dan keinginan seluruh rakyat. Dengan menghabisinya, kamu memang bisa menjadi orang suci, sekaligus membangun nama besar. Namun dia tidak tahu, bahwa orang yang terus hiduplah, yang paling menderita. Ibu, selama bertahun-tahun ini, aku sudah salah menilaimu. Ibu tahu penderitaanmu, jadi ibu tidak ingin membagikan beban penderitaanku kepadamu. Sekarang setelah ibu memberitahumu semuanya, aku harap kamu tidak mengecewakan masa kejayaan yang ditinggalkan oleh ayahmu. Feng Hua mengerti, aku bersedia menjadi pedang pembantai naga. Putriku, ibu mewakili rakyat Daxia berterima kasih kepadamu. Karena masalah ini begitu kotor, penuh pengorbanan, dan sangat hina, maka biarlah masalah semacam ini. Aku sendiri yang melakukannya. Biarkan adik senior bisa benar-benar melenyapkan tanpa penyesalan. Namun aku mohon pada ibu, tolonglah bersihkan nama ayah sedikit lebih awal dari fitnah ini, kembalikan martabat dan nama baiknya. Mulai saat ini, aku, Feng Hua, hanya memiliki kekuatan di hatiku tanpa peduli mana yang baik atau buruk.
saat kita bertemu lagi nanti, tidak peduli siapapun itu, entah dunia ataupun penguasa, akan aku tebas dalam satu serangan. Jiwa naga telah rusak, kelak akan sulit menjadi naga sejati. Pemimpin, apa ada perintah? Aku dengar pasukan Yue berhasil menembus ke jantung pertahanan tentara sekutu. Pihak kabinet takut jika kelak dia mengendalikan kekuasaan militer sendirian, jadi mereka mulai melakukan tipu muslihat. Aduh, padahal hanya diperintahkan untuk mundur. Tapi bocah itu sangat keras kepala, dia benar-benar fokus untuk menghancurkan pusat musuh secara langsung. Meskipun sudah dikirimkan 12 titah perintah, dia tetap tidak bisa dipanggil pulang. Karena tidak bisa dipanggil pulang, maka tidak usah kembali sekalian. Pemimpin, apa maksud Anda? Putus semua jalur pelarian pasukan Yue, biarkan mereka hancur lebur bersama dengan pasukan sekutu. Oh, saya mengerti. Rencana yang luar biasa, pemimpin ancaman dari dalam dan luar, semuanya selesai sekaligus. Guigu Feng Hua, ini adalah 100.000 prajurit Daxia. Bagaimana bisa kau membiarkan mereka tiada di tanah asing? Jiwa naga milik Yue Hua sudah terluka. Dia sudah tidak bisa lagi berubah menjadi naga sejati. Jika dia tidak bisa berubah menjadi naga, maka bangsa Daxia kita tidak akan memiliki perlindungan dari orang suci. Di satu sisi ada 1.400.000.000 rakyat Daxia, dan di sisi lain ada 100.000 pasukan Yue. Jika itu kamu, apa yang akan kamu pilih? Meskipun itu benar, tapi cepat singkirkan moralitas palsumu itu. Demi menjaga nama baik sang suci, segala hal yang kotor, hina, dan licik ini harus ada orang lain yang melakukannya. Feng Hua, kamu terlalu berlebihan. Sekte Pembelah Langit memiliki sejarah ribuan tahun. Setiap orang suci yang menghabisi rekannya sendiri selalu menganggap mereka sebagai orang yang sangat jahat. Apakah menurutmu semua ini hanya kebetulan? Coba lihat ayahku sendiri. Apa kamu masih belum mengerti? Membelah langit dan membantai naga adalah untuk memisahkan hitam dan putih. Ini, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Tidak mungkin. Dia adalah Panglima Daxia, dewa perang yang dikagumi oleh semua orang. Sedangkan aku hanyalah sebuah pedang dosa yang berlumuran cairan merah. Pedang dosa? Asalkan dia bisa berubah menjadi naga sejati, aku bersedia melakukan segala kejahatan demi dia. Tapi pada akhirnya, apakah sang naga akan mematahkan pedang ini? Atau pedang ini yang akan menghabisi sang naga? Biarlah takdir yang menentukannya. Kakak senior pertama, suamiku, Yue Hua. Jika ingin menjadi naga sejati, habisi dulu iblis batinmu. Pertama-tama kamu harus menghancurkan semua rintangan yang memengaruhimu, baru bisa mencapai kejernihan hati. Iblis batin, halaman kecil di pegunungan salju itu memang benar. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, aku tahu dia tak terlampaui. Benar, dia adalah iblis batin pertamaku, Guru. Guru adalah sosok yang aku bertekad untuk lampaui, bukan termasuk iblis batin, melainkan motivasi. Kakak kedua, si bungsu. Jika melampaui mereka berdua saja tidak bisa, berarti aku benar-benar sampah. Itu benar. Si keempat, dia itu sangat hebat. Bahkan aku dan guru tidak bisa melampauinya. Iblis batin pertamamu ini memang sangat sulit dihilangkan. Dia itu sangat lemah. Bagaimana mungkin dia menjadi iblis batinmu? Dia kaya, ayahnya orang terkaya di dunia. Dia orang terkaya sejagat, dia bisa menghabisi orang dengan uangnya. Lalu, iblis batin ini, bagaimana cara menghabisinya? Sudah habis? Apa maksudmu? Dulu aku terlalu miskin, jadi aku iri dengan kekayaannya. Sekarang aku tidak semiskin dulu lagi, aku tidak iri padanya, dan tentu saja iblis itu lenyap sendiri. Ada benarnya juga. Baiklah kalau begitu, mari kita pergi ke tempat selanjutnya. Gadis ini, dia sangat galak, dia tidak akan mudah dihadapi. Aduh, balik badan dulu sana. Hei, kalian. Ini adalah saat sejak kamu bergabung dengan militer, pertama kalinya kamu terluka parah, bahkan hampir kehilangan nyawa. Seharusnya aku sudah tiada, saat itu aku sudah benar-benar tidak sadarkan diri. Namun setelah terbangun, aku mendapati mereka berdua sudah tiada. Teman seperjuanganku memberitahuku bahwa di saat aku sama sekali tidak sadar, instingkulah yang menghabisi mereka. Baiklah,
Kalau begitu habisi mereka sekali lagi biar kulihat apakah instingmu itu masih ada atau tidak. Tidak perlu banyak bicara lagi, ayo mulai bertarung. Kembali lagi. Masih ada satu trauma di sini. Dan ini adalah trauma yang terakhir, trauma terbesar dalam hatiku. Bukankah semuanya sudah diselesaikan? Para pendekar sekutu sudah diselesaikan. Tapi aku baru sadar masih ada satu orang lagi di sini. Demi membantuku menjadi orang suci, dia rela melompat ke dalam jurang. Kakak senior pertama, kenapa? Aku juga pernah menanyakan hal yang sama kepada ibuku dulu, dan dia berkata, ini semua demi Daxia. Aku sudah memimpin 100.000 pasukan Yue, dan menyerang sampai ke bawah gerbang Huanglong. Hanya butuh satu pertempuran lagi, maka bisa menghancurkan Huanglong demi menjamin keamanan Daxia. Kenapa harus mengorbankan 100.000 pasukan Yue, mengubah mereka menjadi jiwa naga, hanya demi membantuku menjadi orang suci? Kamu hanya melihat kemenangan atas Huanglong, tapi kamu lupa sejuta prajurit kita di perbatasan selatan dan utara sedang menahan 10 juta musuh yang datang. Daxia sudah tidak sanggup lagi bertarung, hanya seorang suci yang bisa membalikan keadaan pertempuran ini. Waktu itu guru belum gugur, dia pasti bisa melindungi Daxia. Jika Daxia memang memiliki orang suci yang berjaga, maka musuh luar tidak mungkin berani datang menyerang besar-besaran. Yue Hua, apakah kamu masih belum mengerti? Dia sebenarnya sama sekali belum menjadi orang suci. Apa guru bukan seorang suci? Dulu ayah memaksakan ibu untuk mengubah naga menjadi orang suci. Itulah sebabnya ini menjadi beban pikiran yang tak pernah bisa dia hilangkan. Dia pun gagal menjadi orang suci. Daxia telah bertahan selama ribuan tahun, hanya di generasinya saja. Tidak ada orang suci yang berjaga, yang membuat musuh-musuh mengepung dari luar dan kekacauan muncul di mana-mana. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan Daxia. Daxia adalah milik rakyat. Apa harus mengandalkan seorang orang suci untuk menyelamatkannya? Jika harus mengorbankan nyawa saudara sebangsa untuk menjadi orang suci semacam itu, apa artinya sama sekali? Sungguh pikiran wanita, kita sekarang sudah melangkah sampai sejauh ini, mungkinkah Anda akan melepaskan kesempatan menjadi naga suci? Aku lebih memilih menjadi prajurit biasa yang tewas di medan perang, mati demi kehormatan negara, dan menumpahkan tetes darah terakhir untuk Daxia. Apa gunanya takut akan perselisihan? Apa gunanya takut akan kekacauan selama pemuda Daxia kami berdiri tegak di bawah langit ini? Memangnya siapa yang harus ditakuti? Dulu ayahku berusaha sekuat tenaga melindungi Daxia, bahkan rela menanggung cacian sepanjang masa penderitaan sekecil ini saja Anda tidak tahan. Memang benar. Dulu guru adalah salah satu jiwa naga yang paling cemerlang, namun harus memikul begitu banyak cacian. Nyawanya diberikan untuk Daxia, tapi sampai sekarang Daxia belum membersihkan namanya. 100.000 pasukan Yue jasadnya tertinggal di tanah asing, hanya demi mengejar sosok orang suci yang tidak pasti. Apakah ini benar? Ingin bertahan hidup di dunia yang kejam ini, apakah benar dan salah masih punya makna? Aku lebih memilih tiada demi kebaikan. Setidaknya aku pergi dengan keadaan bersih dan dengan penuh kehormatan. Baiklah, hari ini aku akan menghabismu demi mencapai kesucian. Kamu memang ingin tiada? Kenapa? Takut karena memusnahkan naga terlalu mudah. Lalu hati sucimu menjadi tidak stabil? Lihatlah penampilanmu sekarang. Bagian mana dari dirimu yang terlihat seperti naga sejati milik Daxia? Ingin melihat naga sejati? Boleh saja. Ini adalah tombak besi yang kugunakan saat berada di gerbang Huanglong dulu. Bersamaku benda ini sudah terkubur di dalam tanah selama 3 tahun. Hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana seorang prajurit biasa dengan sebatang tombak biasa bisa menjaga kehormatan Daxia. Kenapa Anda tidak menggunakan kekuatan jiwa naga? Sepanjang jalan ini, meskipun aku mengandalkan kekuatan jiwa naga untuk menaklukkan musuh yang kuat, sehingga bisa sampai ke titik ini. Tapi aku ingin membuktikan padamu, bahwa tanpa kekuatan jiwa naga, prajurit Daxia milikku, modalkan semangat membara, tetap bisa melindungi rakyat, menjaga kedamaian negeri ini. Maka hari ini aku juga akan membuktikan padamu, bahwa pemikiranmu itu sebenarnya sangatlah naif. Habisi aku, berubah menjadi naga sejati, dan lindungilah Daxia. Namanya adalah Suyong. Dia berusia 21 tahun. Dahulu dia penakut dan ilmu bela dirinya buruk. Dalam pertempuran gerbang Huanglong, dia menggendong bahan peledak dan melompat ke markas musuh, membuka jalan keluar bagi rekan satu timnya. Namanya adalah Shi Zijie. Dia juga berusia 21 tahun. Dia sangat kuat dan tak terkalahkan. Dalam pertempuran gerbang Huanglong, dia dan 3 pendekar besar musuh
memilih jalan untuk pergi selamanya bersama. Ini adalah ayah. Ayah. Namanya adalah Yue Hua, berusia 25 tahun. Dalam pertempuran Danau Changhu, jiwa naganya hancur. Kakak seperguruannya mengorbankan 100 tahun umurnya untuk menyambung nyawanya, sehingga dia bisa menjadi panglima, mimpin pasukan Yue, menghancurkan Huanglong. Bagaimana kau tahu kalau aku waktunya sudah hampir habis? Tidak ada gunanya. Aku sudah memperhitungkan semuanya. Hari ini adalah akhir dari hidupku. Sepanjang hidupku, aku telah melakukan banyak kejahatan. Biarkan aku pergi lebih awal saja. Gadis Shui, aku telah membuat keluarga Chu menderita. Ini adalah seluruh kekuatanku. Anggap saja ini sebagai sedikit kompensasiku untukmu. Mulai sekarang, Yue Hua yang akan menjaga Daxia, kau harus menggantikanku untuk terus menjaganya. Kakak senior. Kakak senior. Kakak senior pertama, terima kasih banyak. Mulai hari ini, jurus pembantai naga tidak akan diteruskan lagi. Daxia nantinya akan bergantung pada kami, para orang biasa, untuk menjaganya. Cucu. Ada apa sih? Ini kan masih siang hari. Masa orang lain tidak boleh tidur? Kenapa menatapku begitu? Ini kan bahasa resmi yang benar. Aku tidak salah bicara. Ya ampun, sekarang malah tambah lagi beban yang harus diurus. Tunggu dulu. Gadis Shui, kenapa tiba-tiba begini? Semuanya berjalan baik. Kenapa harus pergi ke garis depan? Matriark tua, tenang saja. Kali ini, kami pasti akan memukul mundur pasukan aliansi. Kau harus benar-benar menjaga gadis Shui dengan baik. Nenek tenang saja. Gadis Shui itu, sekarang dialah yang terhebat di antara kami. Kami justru akan bergantung padanya untuk melindungi kami. Ternyata begitu ya. Nak, jangan terlalu lelah. Cukup jaga Yue Hua dengan baik, itu sudah cukup. Yue Hua, anakku, kalian jaga diri baik-baik ya. Aku berharap kalian semua kembali dengan kemenangan.